perjalanan transformasi keberlanjutan itu di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian ya, sehingga nanti dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar bagaimana perusahaan atau organisasi itu bisa mengukur ya. Pertama nanti kita akan bicara tentang proses yang disebut mengukur, memahami ya, dan bagaimana mempercepat aktivitas transformasi itu secara lebih lebih terstruktur begitu ya, bukan sporedik ya, tetapi terstruktur. Dan tentunya kita berharap bahwa ada dampak yang bisa dilihat ya. Karena itu menjadi penting Bapak Ibu nanti bahwa kita akan membahas bagaimana sih kerangka SMA itu, mengapa itu penting ya, dan bagaimana praktek-praktek di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah ada sejauh ini gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya sudah diperkenalkan tadi, saya memang berangkat 24 tahun di perusahaan multinational company. Background saya mostly di operation, di supply chain, dan sebagainya. Tapi 7 tahun terakhir memang saya banyak bergelut di dalam program-program inovasi, ekosistem startup, kemudian di transformasi digital, dan sebagainya. Ya, jadi dari situ pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak perusahaan untuk memahami bagaimana perjalanan transformasi mereka ya, di dalam baik di dalam konteks inovasi, dalam konteks transformasi digital, maupun di dalam konteks transformasi keberlanjutan. Ya. Background saya dari teknik kimia, UGM, kemudian saya melanjutkan master saya di Master of Business Administration di universitas yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu semua. Ya. Sebagai satu perkenalan, SCA sendiri Smart Corporate Academy kami menyelenggarakan pelatihan, training, ya, termasuk professional certification, HR assessment maupun advisory consultancy ya. Kalau bicara advisory consultancy, kami banyak memang di kaitannya dengan strategic planning, termasuk bagaimana membantu perusahaan-perusahaan untuk mendesain transformasi digital, ya, membuat blueprint dan sebagainya. Corporate innovation, saya banyak membantu perusahaan-perusahaan baik itu BUMN maupun perusahaan swasta di dalam program-program inovasi mereka. Ya, kami memperkenalkan sebagai satu program yang namanya corporate startup. Jadi bagaimana program inovasi itu dikemas di dalam satu pendekatan ala corporate startup. Jadi prinsip-prinsip startup itu digunakan di dalam melakukan percepatan program inovasi dan sustainability. Ya, itu sekilas ya Bapak Ibu. Nah, agenda kita kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita akan memulai nanti dengan mengapa sustainability itu menjadi salah satu isu yang strategik, ya, bukan sekedar tren, tetapi merupakan satu kebutuhan bisnis. Nah, yang kedua kita akan membahas bagaimana perjalanan menuju pada yang disebut sebagai sustainability maturity, jadi kematangan keberlanjutan. Dan mengapa itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Kita akan mempelajari itu. Kemudian ketiga kita akan masuk ke dalam framework-nya itu sendiri. Ya, seperti apa sih sebenarnya SMA itu framework-nya? Ya. Kemudian kita akan melihat mengupas ya beberapa dimensi dan level maturity-nya. Ya, tidak semua ya, tetapi hanya beberapa dimensi karena waktu ya. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu ingin mendalami ya, feel free Bapak Ibu untuk kita diskusi mungkin sambil ngopi gitu ya Mas Taufik ya nanti ya. Oke, silakan. Saya sering ke UKI juga soalnya beberapa kali gitu ya. Kemudian kelima nanti kita akan mencoba melihat bagaimana SMA itu digunakan di dalam perusahaan-perusahaan, ya, membantu mereka untuk menyusun transformasi keberlanjutan mereka, sehingga nanti kita akan melihat beberapa best practice begitu ya, best practice yang akan kita pakai ya, kita lihat bersama-sama bagaimana itu membantu organisasi atau perusahaan untuk mampu bertransformasi menjadi sustainable company. Nah, itu yang akan kita lihat bersama-sama ya. Dan tentu nanti terakhir Q&A, dan mungkin Bapak Ibu nanti ada semacam practices barangkali kalau Bapak Ibu yang penasaran SMA itu seperti apa dan sebagainya, nanti di bagian terakhir silakan Bapak Ibu untuk bisa melihat ya. Nah, sehingga Bapak Ibu saya berharap nanti dalam 7 agenda ini ya kita punya satu wawasan yang lebih strategik ya, dan tentu praktis ya buat Bapak Ibu semua, supaya nanti Bapak Ibu bisa membawa itu di dalam organisasi atau perusahaan masing-masing. Nah, barangkali kita akan nanti mulai dengan satu pertanyaan yang sangat penting. Ya, mengapa sustainability kini ini menjadi satu isu yang strategik di dalam bisnis modern? Ya, kita sudah sering mendengar ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa bisnis itu selalu bicara tentang angka, bicara tentang revenue, ya, bicara tentang atau penjualan, bicara tentang profit.
bicara tentang efisiensi dan sebagainya. Jadi itu salah satu istilah yang sudah sering kita hadapi di dalam bisnis, organisasi dan sebagainya. Ya. Tetapi kemudian kita bicara salah satu elemen yang bukan terlupakan, tetapi menjadi satu concern atau perhatian utama sekarang ini di dalam organisasi itu adalah keberlanjutan. Jadi sustainability. Sehingga pertanyaannya mengapa keberlanjutan atau sustainability menjadi penting? Ya, karena kalau kita bicara di dalam konteks yang sekarang ya Bapak Ibu sekalian ya. Setiap keputusan bisnis ya pasti punya satu konsekuensi yang sifatnya jangka panjang. Baik itu bagi environment, lingkungan, ya ada isu-isu terakhir berkaitan dengan Raja Ampat dan sebagainya. Kita bicara tentang masyarakat, termasuk keberlanjutan finansial perusahaan itu sendiri. Jadi selalu ada konsekuensi jangka panjang. Nah itu menjadi salah satu hal yang penting untuk kita pahami. Nah sehingga organisasi besar, Bapak Ibu sekali itu mulai melihat bahwa transformasi bisnis itu tidak hanya bergantung pada aspek yang berkaitan dengan digitalisasi dan sebagainya. Kan orang selalu bicara transformasi digital, transformasi digital. Ada transformasi kedua, yaitu bicara tentang transformasi keberlanjutan. Karena itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Ya. Nanti kita akan belajar apa yang namanya Twin Tower of Transformation di dalam organisasi atau perusahaan. Jadi mengapa sustainability itu menjadi satu isu yang strategik, ya Bapak Ibu? Karena memang keberlanjutan itu dalam prakteknya nanti dapat menjadi sumber pertumbuhan pendapatan. Dengan cara apa? Ya menarik pelanggan. Pelanggan siapa? Pelanggan yang peduli kepada lingkungan, isu-isu lingkungan. Membuka market baru, menawarkan produk-produk atau layanan yang jauh lebih ramah lingkungan. Kita tahu bahwa pelanggan atau market itu berubah dengan sangat cepat. Kita berhadapan dengan customer yang jauh lebih peduli dengan isu lingkungan, ya, isu tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan sosial dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kalau perusahaan menerapkan praktek keberlanjutan, sebenarnya pada prinsipnya perusahaan itu bisa mengurangi biaya. Ya, kita bicara tentang efisiensi energi, mengurangi limbah, ya, mengelola sumber daya dan sebagainya. Jadi selalu ada aspek cost reduction. Ya. Kemudian keberlanjutan itu juga sebenarnya membantu perusahaan untuk memenuhi regulasi, ya, atau bahkan melampaui beberapa perusahaan punya standar yang tinggi, ya. Jadi kalau regulasinya di level tertentu dia jauh lebih tinggi. Jadi bukan hanya memenuhi, tetapi bahkan beberapa organisasi melampaui persyaratan regulasi. Nah ini menjadi penting karena apa? Karena kalau kita bicara regulasi, Bapak Ibu, itu selalu regulasi yang terkait dengan lingkungan dan sosial itu semakin ketat. Ya. Sehingga perusahaan itu ingin supaya bisa mematuhi. Atau kalau enggak, dia akan dapat denda atau sanksi dan sebagainya. Atau paling sial nanti dicabut izinnya. Ya, kita sudah menyaksikan ya, belum apa-apa, belum beroperasi sudah dicabut. Karena ada potensi terhadap pelanggaran terhadap regulasi lingkungan dan sebagainya. Tetapi juga perusahaan yang fokus kepada keberlanjutan Bapak Ibu itu juga dapat pada akhirnya bisa menarik talenta-talenta yang punya kualitas tinggi. Ya, kita bicara tentang Gen Z ya, yang mereka concern dengan nilai keberlanjutan. Ya, Bapak Ibu kalau lihat nanti di berbagai macam media sosial sebenarnya kalau kita bisa melihat profil di Indonesia apalagi ya, generasi muda itu semakin lama makin meningkat secara proporsinya dan mereka adalah orang-orang yang punya kepedulian di dalam konteks environment ya. Karena itu Bapak Ibu kenapa perusahaan itu perlu peduli supaya dia dapat meningkatkan retensi karyawan. Jadi sebenarnya kalau semakin banyak pekerja-pekerjanya anak muda gitu ya, pasti perusahaan ingin supaya perusahaannya di menjadi tempat di mana karyawan anak muda itu bisa punya satu kebanggaan. Saya bekerja di industri yang concern dengan environmental issue. Ya, jadi itu salah satu ya. Kemudian Bapak Ibu kita melihat bahwa investor juga jauh sekarang ini lebih tertarik di dalam mendanai perusahaan yang punya komitmen terhadap keberlanjutan. Karena apa? Dengan sustainability, maka mereka bisa melihat sebagai satu indikator kinerja perusahaan itu dalam jangka panjang, termasuk dalam konteks risiko yang lebih rendah, ya, baik secara environmental, sosial dan sebagainya. Jadi mereka melihatnya bukan hanya sekedar memperlihatkan kinerja,
jangka panjang, tetapi juga risiko yang lebih rendah, sehingga investor mau berinvestasi pada perusahaan atau organisasi yang menunjukkan kinerja yang semacam itu. Ya. Dan seterusnya, ya ada innovation, ada operational resilient dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, keberlanjutan itu bukan sekedar bicara tentang tanggung jawab sosial, tapi bagaimana juga bisa menjadi keuntungan kompetitif buat perusahaan dengan berbagai macam hal yang tadi saya sudah jelaskan. Ya. Sehingga kalau perusahaan menjadikan sustainable itu sebagai strategi, maka perusahaan sebenarnya dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, mematuhi regulasi, menarik talenta terbaik, meningkatkan daya tarik bagi investor dan sebagainya. Jadi itu salah satu prinsip di dalam sustainability. Nah, sehingga kalau kita melihat lalu apa keuntungan strategiknya? Kalau kita ingin menjadikan sustainability itu sebagai sebuah strategi inti di dalam perusahaan, ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya perusahaan yang menjalankan prinsip keberlanjutan di dalam konteksnya ketika saya berinteraksi dengan beberapa perusahaan itu, mereka yang menjalankan prinsip ini secara serius biasanya punya resilient yang tinggi terhadap apa gejolak, ya, baik gejolak ekonomi, krisis, iklim maupun pressure di dalam regulasi. Nah, sebagai contoh misalkan, Bapak Ibu kalau mengenal IKEA, IKEA itu satu perusahaan global ya, di Indonesia ada beberapa ya, tetapi itu perusahaan global yang mereka membangun ketahanan bisnis resilient itu melalui apa? Melalui strategi keberlanjutan secara terintegrasi. Jadi mereka menanamkan prinsip sustainability itu ke dalam seluruh rantai pasoknya. Mulai dari apa? Merancang produk, mendesain produk, memilih bahan baku, ya, merancang aktivitas logistiknya sampai energinya. Ya. Sehingga IKEA itu dalam prakteknya, ketika mereka mendesain produk, mereka memilih kayu-kayu yang punya sertifikasi FFC. FFC itu adalah Forest Stewardship Council. Jadi satu standar bagaimana memastikan bahwa seluruh bahan yang berbahan kayu itu memang sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab. Ya. Dan mengandalkan energi terbarukan dalam operasional toko, gudang, dan sebagainya. Jadi IKEA itu sangat terkenal sekali di dalam berbagai tempat, toko-tokonya dan sebagainya itu menggunakan energi terbarukan. Ya. Sehingga ketika krisis global itu melanda, pandemi, dan sebagainya, IKEA itu jauh lebih mampu bertahan. Karena apa? Rantai pasoknya sudah terdiversifikasi, ya. Logistiknya efisien, energinya mandiri dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya dalam jangka panjang sekali lagi perusahaan yang serius dalam konteks ini sustainability akan punya resilient yang jauh lebih kuat ya dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan itu. Ya. Termasuk kalau IKEA itu juga mengimplementasikan circular economy, ya circular model-model circular. Jadi menjual kembali furniture bekas, memperbaiki produk dan sebagainya. Termasuk ketika daya beli masyarakat turun itu mereka tidak mensuggest pembelian, tetapi menawarkan penyewaan furniture. Jadi itu contoh bagaimana ketahanan, ya ketahanan bisnis itu diperoleh karena mereka mengimplementasikan salah satu prinsip di dalam sustainability. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, jadi sustainability itu mendorong inovasi. Jadi perusahaan itu dituntut jauh lebih ramah lingkungan, lebih efisien dan sebagainya. Sehingga apa? Akhirnya mereka terdorong untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam proses, di dalam produk, di dalam model bisnis dan sebagainya. Nah, sebagai contoh misalkan kalau Bapak Ibu minum Aqua, ya, sorry menyebut merek Mas Taufik ya, tapi ini salah satu praktek yang konkret ya Bapak Ibu ya. Danone itu mereka punya kampanye bijak berplastik. Ya, mereka meluncurkan botol air minum yang 100% itu plastik daur ulang. Jadi sebenarnya produk ini adalah untuk menjawab bagaimana kebutuhan konsumen pada kemasan yang lebih ramah lingkungan. Tapi sekaligus ada adopsi circular economy. Jadi circular economy itu kan berbalik dengan linear economy. Jadi kalau linear economy itu ketika kita menggunakan produk, produk itu tidak kita gunakan lagi sesuai masa umur produk, produk itu dibuang ke landfill, ke sampah, dan sebagainya. Tetapi itu disirkular kembali, ya, digunakan kembali, ya, dalam kemasannya dan sebagainya. Go Green misalkan, kalau kita bicara Gojek gitu ya, Gojek itu ada model bisnis yang mereka lakukan inovasi dengan cara apa ya? Dengan cara Go Green tadi ada fitur carbon offset dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat dari situ, ya.
Dan berikutnya, Bapak Ibu, kita bicara tentang sustainability itu memperkuat kepercayaan, ya sekali lagi, dan reputasi masyarakat, investor, pelanggan. Mereka akan memilih satu entity perusahaan yang punya tanggung jawab dan berkelanjutan. Ya, contohnya, Bapak Ibu, ya kalau kita melihat apa namanya Bank BNI misalkan, ya Bank BNI sebagai satu apa namanya Bank Indonesia misalkan, mereka menerbitkan green bond. Ya, mereka mengintegrasikan prinsip ESG itu dalam portofolio pembiayaannya, terutama kalau bicara tentang sektor energi terbarukan, infrastruktur dan sebagainya. Ya, sehingga BNI kemudian mendapat peringkat ESG positif dari siapa? Dari investor dan seterusnya. Jadi ini contoh bagaimana sustainability itu membantu untuk memperkuat kepercayaan dan reputasi perusahaan. Ya, dan banyak contoh ya Bapak Ibu ya. Ada Unilever dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu, intinya kalau kita menaruh sustainability itu sebagai sebuah strategi, kita tidak hanya bicara tanggung jawab, tetapi keberlangsungan bisnis dan daya saing ke depan, gitu ya, dalam jangka panjang. Maka sekali pertanyaannya ya, yang terpenting adalah how will your industry leverage this? Jadi bagaimana industri dapat memanfaatkan ini supaya apa? Supaya dia mendapatkan keuntungan yang strategik. Ya. Nah, sehingga dalam banyak case, dalam banyak proses, dalam banyak transformasi itu mereka menjadikan itu bukan hanya sekedar untuk mematuhi regulasi, tetapi menciptakan satu keunggulan kompetitif melalui sebuah proses yang inovasi, yang efisien, inovatif dan sebagainya, dan seterusnya. Ya. Dan ke depan, Bapak Ibu, every job will be climate job. Jadi setiap pekerjaan akan menjadi pekerjaan yang terkait dengan iklim. Artinya apa? Apapun posisi Bapak Ibu semua di dalam perusahaan, apapun fungsi Bapak Ibu di dalam perusahaan, Bapak Ibu punya satu peran untuk menciptakan solusi keberlanjutan. Ya, jadi kita bicara tentang keberlanjutan menjadi center pusat di dalam organisasi atau dalam perusahaan. Jadi every job will be climate job. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang perlu tahu supaya mulai menyadari bahwa apapun peran, oh saya nggak terkait dengan sustainability, tidak. Ya, every job will be climate job. Itu menjadi salah satu prinsip yang penting untuk Bapak Ibu mulai aware ya terkait dengan itu. Nah, ini Bapak Ibu ini menggambarkan tentang bagaimana kita sering mendengar ya Bapak Ibu istilah sustainability dan ESG sih. Ya, sering kita gunakan secara bergantian. Ya, meskipun berkaitan, tetapi sebenarnya keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi kalau ESG, Environmental Social Governance, jadi perusahaan-perusahaan TBK biasanya mereka punya kewajiban untuk mengimplementasikan ESG, Environmental Social Governance. Itu adalah pendekatan yang sifatnya outside in, jadi dari luar masuk. Jadi bagaimana isu lingkungan, isu sosial itu mempengaruhi kinerja bisnis. Sehingga fokusnya kalau kita bicara dalam konteks apa namanya, dalam konteks bisnis ya, fokusnya kepada materialitas keuangan. Jadi kita bicara tentang uh, apa namanya financial materiality. Jadi outside in ya. Jadi pendekatan outside in financial materiality itu mengelola isu-isu yang relevan supaya memastikan bisnis tetap bisa bertahan dan kompetitif. Sehingga pengukurannya ya selalu difokuskan kepada output yang langsung terkait dengan financial. Itu ESG, Bapak Ibu. Ya. Jadi misalkan contoh ya, Nestle kita tahu ada isu-isu tentang berkaitan dengan tenaga kerja, anak misalkan, deforestasi misalkan, konflik lahan dan sebagainya. Sehingga yang harus dilakukan apa? Dia ingin memastikan seluruh proses di dalam menjerat produk itu ada sistem yang namanya sistem pelacakan, traceability system. Ya. Sehingga kalau setiap kali mereka konsumen menggunakan atau mengkonsumsi produk, mereka tahu apakah produk ini diperoleh dari proses yang mematuhi regulasi atau tidak dan sebagainya. Ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara sustainability, Bapak Ibu, jadi sustainability itu fokusnya apa? Apa dampak perusahaan kepada dunia? Jadi sifatnya adalah inside out. Apa yang dilakukan perusahaan supaya punya dampak kepada environment, kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi pendekatannya adalah sekali lagi inside out. Sehingga hasil yang diukur adalah apa dampak atau outcome dari setiap aktivitas perusahaan kepada siapa? Kepada environment, kepada society, dan sebagainya.
Jadi ini pembedaannya ya Bapak Ibu ya. Jadi fokusnya kepada impact materiality ya supaya kita bisa mulai melihat ya perbedaannya. Nah, nah, kemudian SMI di mana? SMA itu beroperasi di tengah-tengah kedua pendekatan ini. Kita menyebutnya sebagai double materiality. Jadi double materiality itu adalah bagaimana melihat bagaimana bisnis itu terdampak oleh isu lingkungan, isu sosial, isu krisis dan isu global dan sebagainya, geopolitik dan sebagainya. Tetapi juga bagaimana bisnis berdampak ya kepada outside. Ya. Maka bicara tentang bagaimana bisnis itu beroperasi dan memberi dampak kepada environment dan sebagainya. Ya, jadi double materiality itu melakukan pendekatan kedua hal itu. Ya. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya bahwa memang kita harus mengintegrasikan, ya sekali lagi keberlanjutan itu untuk apa? Menghasilkan dampak positif bagi dunia, tetapi sekaligus bagaimana memastikan bisnis itu bisa mampu mengelola risiko-risiko dan peluang yang datang dari isu-isu yang terkait dengan ESG. Jadi itu yang membedakan ya pendekatan strategi keberlanjutan dan sebagainya dengan pendekatan compliance sebelumnya ya. Jadi ini Bapak Ibu supaya punya satu gambaran apa sih yang membedakan sustainability dan ESG. Sekali lagi prinsipnya adalah ESG itu bicara tentang financial materiality. Bicaranya selalu ngukurnya adalah apa dampak dari isu dari luar environmental, sosial itu terhadap bisnis. Dalam hal ini financial. Sustainability bicara tentang inside out bagaimana perusahaan itu beroperasi dan memberi dampak kepada environmental dan society. Nah, itu prinsipnya. Nah, SMI itu mengukur keduanya. Fokus kepada double materiality, pendekatan baik dalam konteks sustainability dan ESG. Nah, ada satu hal yang penting, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami hari ini adalah bahwa kalau kita bicara masa depan berkelanjutan, itu sebenarnya dibangun di dalam konteks apa namanya yang disebut sebagai the Twin Towers, ya menara kembar. Kalau Bapak Ibu pernah melihat menara kembar di Malaysia begitu ya. Jadi seolah-olah seperti itu. Ya, jadi keberlanjutan itu harus dibangun dalam suatu dua menara kekuatan. Ya, bicara tentang digital dan sustainability, sehingga disebut sebagai the Twin Tower of Transformation. Nah, menara pertama itu bicara tentang digital transformation. Di mana di situ teknologi bicara sebagai akselerator, mempercepat proses transformasi di dalam bisnis. Mengapa? Ya karena kalau melalui teknologi, Bapak Ibu bisa melakukan satu proses jauh lebih cepat, lebih efisien, ya dan seterusnya ya. Bapak Ibu yang banyak bergelut di dalam dunia teknologi, ya digitalisasi dan sebagainya pasti memahami ini. Ya, proses pekerjaan menjadi jauh lebih cepat dari waktu misalnya 1 jam menjadi hanya beberapa menit dan sebagainya, ya dan seterusnya, ya jauh lebih efisien, waste yang lebih berkurang dan sebagainya. Sehingga kemudian dalam konteks inilah, ya maka orang menyebut sebagai digital future. Ya, masa depan itu akan menjadi lebih digital dibandingkan dengan sekarang. Ya. Sehingga transformasi itu kalau bicara dalam menara ini, maka tidak hanya bicara tentang efisiensi productivity, tetapi juga membuat satu proses yang lebih inovatif. Otomatisasi, pengambilan keputusan basisnya data. Kita mengenal yang namanya data driven decision making misalkan dan seterusnya. Ya, kita mengenal bagaimana menggunakan pendekatan data analitik misalkan untuk membantu perusahaan atau pimpinan perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan yang jauh lebih akurat, lebih cepat dan sebagainya. Ya, jadi ini beberapa hal ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita bicara tentang sustainability transformation. Ya, ini yang disebut sebagai steering direction. Jadi pengarah arah. Gitu ya. Kita menyebutnya pengarah arah. Jadi steering direction. Jadi kalau sustainability itu adalah memastikan bagaimana bahwa pertumbuhan bisnis itu tidak sampai menghancurkan environment, mengorbankan generasi ke depan dan sebagainya. Ya kalau Bapak Ibu sekarang lagi isunya Save Raja Ampat dan sebagainya. Nah, kita bicara tentang sustainability future. Apakah operation atau aktivitas bisnis itu akan menghancurkan environment dan mengorbankan generasi berikutnya atau tidak dan sebagainya. Sehingga kita bicara tentang sustainable future. Ya, besok harus lebih hijau daripada yang kemarin. Sehingga kalau besok tidak lebih hijau dari yang kemarin, maka kita bicara tentang
masa depan yang tidak tidak sustainable. Sehingga dalam konteks ini, ya sekali lagi Bapak Ibu, bahwa keberlanjutan itu menjadi satu apa istilahnya, ya, menjadi satu landasan kita, ya masa depan kita. Semua bisnis, organisasi, ya di tempat Bapak Ibu semua itu orientasinya harus ke sini. Ya. Jadi fokus bagaimana mengurangi dampak lingkungan, bagaimana memanfaatkan sumber daya itu menjadi lebih efisien, bagaimana menciptakan nilai dalam jangka panjang, ya dan seterusnya. Ya itu beberapa hal yang menjadi hal yang perlu kita pahami. Jadi Bapak Ibu, Twin Tower ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kita nggak mungkin fokus kepada digital tanpa sustainability. Ya. Dan sebaliknya, ya, kita tidak mungkin fokus pada sustainability tanpa digital. Karena apa? Kita punya arah, tetapi berjalannya lambat. Jadi kedua-duanya itu saling membutuhkan. Kalau kita bicara sustainability, ada teknologinya, maka itu makin cepat. Ya, harus berjalan bersamaan. Ya, sekali lagi, Twin Tower ini pilar kembar yang menopang ketahanan perusahaan organisasi dalam jangka panjang. Kita bicara long term resilient ya perusahaan. Ya, jadi poin utamanya adalah eh, kedua pilar ini nggak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, misalkan digitalisasi mendukung keberlanjutan. Ya, misalkan mengoptimalkan penggunaan energi melalui teknologi pintar, maka kita bicara tentang smart building, ya, smart room dan sebagainya. Ya, itu contohnya. Ya. Dan seterusnya, ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi saling melengkapi, saling menciptakan inovasi, nilai, dan sebagainya dalam konteks ke depan. Ini beberapa perusahaan sudah melakukan ini, mengintegrasikan dua transformasi ini, Bapak Ibu. Ya, ya sebagai contoh, misalkan kalau kita melihat Siemens, misalkan Siemens industri perusahaan teknologi, ya, dia menggunakan teknologi digital untuk membantu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan itu dalam operasionalnya. Mereka menggunakan IoT. IoT itu satu sensor yang dipasang di alat untuk mengambil data dan sebagainya. Tetapi mereka juga punya yang namanya digital twin. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar. Digital twin itu kayak semacam replika virtual dari sebuah objek, mesin, peralatan, dan sebagainya. Dengan sistem fisik. Jadi antara replika virtual dengan sistem fisik itu mirip, sama. Untuk apa? Untuk membantu mereka melakukan inovasi, analisis, simulasi, berbagai macam skenario. Ya, kalau saya lakukan perubahan parameter di mesin ini, output-nya akan jauh lebih baik atau tidak baik. Apakah menghasilkan limbah lebih banyak atau tidak? Akan meningkatkan waste atau menurunkan waste dan sebagainya. Jadi itu semua dilakukan secara digital, Bapak Ibu. Jadi kayak mirroring, ya namanya digital twin. Ya. Dan mereka sudah menggunakan itu. Ya. Dan di Indonesia sudah mulai ada beberapa industri yang menggunakan, kalau IoT sudah banyak sekali, Bapak Ibu, tetapi digital twin itu belum banyak. Jadi membantu untuk mengoptimalkan energi di pabrik-pabrik Siemens, Bapak Ibu, dengan digital twin. Jadi mereka cukup mengendalikan itu, membuat simulasi berbagai macam skenario untuk meningkatkan efisiensi itu apa? Pakai digital twin, pakai apa namanya replika, ya replika. Sebelum diimplementasikan di dalam operasionalnya secara real, fisik, mereka sudah membuatnya itu di dalam digital twin dan sebagainya. Jadi ada banyak contoh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Singapura misalkan, Singapura itu menggunakan teknologi smart city ya. Supaya apa? Sumber dayanya bisa mereka kelola lebih efisien. Jadi ada platform digital. Mereka memantau konsumsi energi di seluruh kota, di berbagai bagian di dalam kota itu, mengoptimalkan penggunaan air, mengelola limbah dan sebagainya. Jadi Singapura itu sudah smart city, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka menggunakan itu. Jadi teknologi tapi sekaligus integrate dengan sustainability. Jadi sekali lagi nggak bisa dipisahkan keduanya. Jadi saling mendukung. Jadi menunjukkan satu strategi yang saling memperkuat satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi pesan utama dari SMA apa, Bapak Ibu? Bahwa sustainability itu tidak hanya menjadi pelengkap. Kita bicara sustainability itu harus menjadi inti, pusat, center dari strategi bisnis. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi slide ini menggambarkan Bapak Ibu keberlanjutan harus jadi inti strategi bisnis di tengah tantangan yang semakin kompleks. Ada tantangan yang sifatnya eksternal, ada yang tantangannya sifatnya internal. Misalkan kalau bicara tentang tantangan eksternal, kita bicara tentang customer expectation. Jadi customer itu ekspektasinya sudah berbeda, Bapak Ibu. Ya, mereka lebih peduli dengan dampak
lingkungan. Maka beberapa produk ya yang viral ya karena dia ternyata pasokannya dengan dari pemasok-pemasok yang misalkan tidak melanggar environmental regulation misalkan, ya pasti akan dipanis oleh konsumen. Ya. Salah satu eh, perusahaan yang menarik, mungkin Bapak Ibu pernah mengenal Patagonia. Patagonia itu adalah brand outdoor asal Amerika. Oke. Mereka itu punya kampanyenya unik. Mereka bilang, don't buy this jacket. Jangan beli jaket ini. Jadi mereka menyarankan jangan membeli jaket yang mereka keluarkan jikalau betul-betul tidak membutuhkan. Ya, jadi mereka hanya disarankan untuk membeli kalau betul-betul butuh. Ya. Jadi sebenarnya mereka ingin mengajarkan kepada konsumen itu supaya mereka membeli betul-betul cerdas ya, karena bicara tentang produk ya. Jadi dampaknya apa? Ya, konsumen merasa tereduket dengan baik ya, sehingga lebih percaya, lebih loyal dan sebagainya. Jadi Patagonia salah satu model yang sangat baik sekali dalam konteks ini ya. Eh, Bagaimana mereka mengubah ekspektasi customer. Ya, jadi ini menarik ya. Don't buy this jacket. Ya, jadi jangan beli kalau Anda masih punya yang baik, jangan beli. Ya, dia disarankan begitu. Ya. Nah, kemudian apa transparansi ya? Era digital itu transparansi menjadi satu kebutuhan ya. Ya, apa namanya? Konsumen itu masih mereka perlu tahu ya. Makanya kemudian beberapa perusahaan mencoba untuk memenuhi aspek ini. Body Shop kalau Bapak Ibu kenal ya produk-produknya itu apa? Mereka kasih label yang transparan asal bahan bakunya dari mana, proses produksinya bagaimana dan sebagainya. Ya. Nestle dia menggunakan traceability untuk produk-produk coklat dan susu mereka supaya mereka bisa konsumen bisa tahu asal usul bahan bakunya dari mana dan seterusnya. Jadi banyak aspek ya. Kalau kita bicara tantangan internal misalkan masalah teknologi ya. Jadi bagaimana ada ada peluang sekaligus kebutuhan, kompleksitinya. Bisnis sekarang makin kompleks Bapak Ibu ya. Dinamikanya sangat luar biasa, kecepatannya, perubahan di pasar dan sebagainya. Jadi itu menjadi satu pressure ya. Termasuk margin ya, bagaimana perusahaan harus menyeimbangkan efisiensi, investasi dan sebagainya. Sehingga itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Termasuk ketidakpastian masa depan, masalah uncertainty, masalah perubahan regulasi, perubahan iklim, dinamika pasar. Ya, sehingga perlu satu strategi keberlanjutan yang lebih adaptif gitu ya. Kita bicara tentang third world 2.0 ya misalkan, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan sebagainya. Jadi dalam banyak hal misalkan itu banyak sekali ya. Misalkan contoh yang terbaru Bapak Ibu kalau sempat mengikuti Uni Eropa itu mereka mengeluarkan satu kewajiban mulai berlaku tahun lalu ya bahwa perusahaan besar dan menengah ya yang beroperasi di Eropa mereka harus menyampaikan laporan keberlanjutan mereka secara detail ya, termasuk environmental, social, governance dan sebagainya ESG dan harus sesuai dengan standar mereka standar European Sustainability Reporting Standard ya sehingga kalau kita punya perusahaan-perusahaan Indonesia kalau mau mengekspor ke Eropa atau menjadi pemasoknya brand Eropa, mau tidak mau harus menyesuaikan ini. Harus punya laporan ESG-nya, harus transparan, ya, mudah di tracing, ya, rantai pasoknya, ya, dan bisa diukur emisi mereka. Jadi itu sudah satu mandatori yang, ya ini uncertainty, ya regulasi yang baru yang berubah dan sebagainya. Ya, termasuk class of generation, ya generasi baru masuk mereka harus beradaptasi dengan perusahaan harus beradaptasi dengan nilai-nilai mereka. Saya saya membaca satu riset Bapak Ibu sekalian ya. Jadi IBM Institute for Business Value ya. Jadi itu melaporkan dalam risetnya tahun 2022 itu mengatakan bahwa 48% Gen Z itu akan memilih brand atau produk berdasarkan nilai sustainability-nya perusahaan. Jadi mereka akan sangat memelototi perusahaan-perusahaan apakah dia sustain atau tidak. Ya. Dan 62% dari mereka itu mereka mau pay ya untuk produk yang jauh lebih ramah lingkungan. Jadi itu hal yang harus fakta yang harus kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Ya, persaingan pasar, competition dan sebagainya. Jadi intinya gini Bapak Ibu ya. Jadi keberlanjutan itu sekali lagi menjadi inti dari bisnis Bapak Ibu semua. Bukan hanya menyelesaikan tantangan, tapi menciptakan peluang-peluang baru, inovasi, efisiensi, reputation, dan sebagainya. Jadi
Apalagi kalau kita berhadapan dengan berbagai macam kompleksitas di dalam industri, di dalam bisnis, dalam rantai pasok dan sebagainya. Ketidakpastiannya tinggi ya. Bapak Ibu sekarang diumbang-ambingkan oleh Trade War 2.0. Trump ya nggak jelas. Kita masih menghadapi ketidakpastiannya tinggi ya. Dan seterusnya ya, sehingga perusahaan memang organisasi harus bisa membangun bisnis itu menjadi jauh lebih tangguh ya, jadi dan sebagainya. Karena itu berbagai macam fungsi harus diintegrasikan, SDM, operational dan sebagainya. Jadi menjadi nilai, menjadi center ya, bukan tambahan dan seterusnya. Ya sekali lagi Bapak Ibu, jadi meletakkan sustainability itu di tengah ya. Karena itu satu keputusan strategik ya buat organisasi untuk masa depan bisnis. Jadi kita menyebutnya sebagai sustainability itu adalah paspor masa depan. Ya, supaya apa? Supaya bisa beroperasi di masa depan, ya bukan hanya survive tapi juga thrive. Itu menjadi satu hal yang penting. Jadi kalau perusahaan tidak memiliki komitmen, kinerja, kelanjutan dan sebagainya akan tersingkir dalam rantai pasok global di masa depan. Kehilangan kepercayaan pasar, audit, mungkin sulit mendapatkan pembiayaan kalau kita bicara tentang investasi dan sebagainya. Jadi ini menjadi penting. Jadi karena perusahaan tidak lagi hanya menjual produk, mereka harus menjual nilai, ya, value dan tanggung jawab. Ini masa depan korporasi itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian, atau organisasi. Ya. Jadi bukan lagi pilihan. Tadi Mas Taufik sudah mengatakan di awal, keberlanjutan bukan lagi pilihan. Ini paspor penting bagi perusahaan supaya apa? Mereka bisa beroperasi secara efektif dan bertanggung jawab ya di masa depan. Jadi ini menggambarkan sebenarnya Bapak Ibu bagaimana sustainability itu ya apa namanya menjadi inti strategi dan selaras dengan tujuan global. Kita bicara tentang sustainable development goal (SDG). Ya, ada banyak komponen di situ. Ada kemudian kita bicara tentang komponen utama di dalam sustainability itu apa? Kita bicara strategi, apa yang akan dilakukan, vision, bagaimana keyakinan perusahaan untuk bisa unggul, excellent di dalam keberlanjutan misalkan. Bagaimana cara bertindaknya, prinsipal. Ya. Bagaimana value, apa yang diperjuangkan secara sosial, lingkungan, dan sebagainya. Bagaimana kepemimpinannya, ya. Bagaimana misinya, dan sebagainya. Dan diintegrasikan di dalam SDG. Maka ada kerangka SDG. Kita bicara tentang SDG 13, bicara tentang climate action, ya, mengurangi emisi karbon dalam operation. SDG 12 misalkan, ini bicara tentang responsible consumption and production. Jadi bagaimana kita mendorong supaya seluruh sumber daya yang limited tadi itu bisa kita gunakan secara efisien. Bagaimana mengurangi limbah dan sebagainya. Dan seterusnya ya. Dan bagaimana menyelaraskan ini. Ya, jadi ini menjadi satu hal yang penting. Jadi menjadikan paspor menuju masa depan, maka kita bisa memastikan perusahaan itu akan punya relevansi, daya tahan, punya dampak positif dan sebagainya kepada masyarakat dan lingkungan. Ya, jadi itu menjadi salah satu hal yang penting ya Pak. Nah, kita masuki dalam tahap kedua supaya Bapak Ibu punya background karena yang berikutnya nanti akan jauh lebih ringan kalau kita punya satu pandangan yang sama Bapak Ibu ya. Nah, kita mencoba melihat the path of sustainability majority dan mengapa mengukur ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan memahami mengapa sustainability menjadi semakin penting, maka kita akan masuk dalam bagian yang SMA itu sendiri. Ya, kita akan mulai berpikir, mengapa kita perlu mengukur kematangan sustainability? Apa manfaatnya? Bagaimana perjalanan transformasi, ya kalau kita bicara transformation, sustainability itu bisa dibangun secara sistematis ya dari hasil pengukuran tersebut ya. Ya, sekali lagi kalau kita bicara transformasi ada digital transformation, ada sustainability. Digital transformation itu juga ada yang namanya kalau secara global itu SIRI, Smart Industry Readiness Index. Indeks kesiapan industri untuk memasuki industri 4.0. Di Indonesia disebut sebagai Indi 4.0. Ya, jadi itu salah satu indeks untuk mengukur kesiapan industri untuk transformasi digital. Nah, SMA itu kesiapan untuk mengukur transformasi sustainability. Ya, sehingga pertanyaannya adalah, ya mengapa gitu ya? Mengapa kita perlu mengukur itu? Ya. Nah, kita akan mengenal nanti konsep yang namanya sebagai measure, transform dan impact supaya nanti punya arah dan punya kecepatan yang tepat. Sebenarnya poinnya di situ, Bapak Ibu sekalian.
Jadi gambar ini sebenarnya menunjukkan satu apa namanya ilustrasi tentang proses siklus dalam mencapai kematangan sustainability dalam bisnis. Ya, ada langkah measure, transform, impact, repeat dan sebagainya. Konsep dasarnya seperti itu. Ini yang disebut sebagai juga business impact cycle. Tujuannya apa? Supaya keberlanjutan itu bisa dilakukan secara terstruktur, sistematis dan uh, berdampak. Ya. Misalkan kita mulai dengan measure. Measure itu berarti menilai tingkat kematangan organisasi, ya, kesiapannya, ya, baseline, rujukan awal dari awal. Sekarang posisi saya di mana sih? Kalau saya mau memulai perjalanan, kita akan mulai dari titik mana kita akan berangkat. Nah, itu menjadi penting. Maka pentingnya measure. Kalau di risk management kan kita bicara tentang mengukur kesiapan kita untuk melakukan transformasi manajemen risiko misalkan. Maka ada RMI, Risk Management Index, Maturity Index dan sebagainya. Ya. Jadi pertama memang memulai dengan mengukur ya Bapak Ibu ya. Jadi penting menjadi salah satu penting. Tujuannya sekali lagi untuk mendapatkan baseline data, rujukan awal yang objektif. Jadi kita bisa mengukur, nanti saya akan perlihatkan ada 7 dimensi yang perlu diukur di dalam konteks sustainability. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke dalam tahap transfer. Jadi mengimplementasikan tindakan, action, real action plan. Ya. Setelah ada ukur, ada gap analysis, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi apa yang kurang nih, apa yang perlu diperbaiki. Barulah kemudian kita bicara tentang action plan-nya apa dan sebagainya, termasuk mengimplementasikan dan seterusnya. Ya. Jadi ada tindakan yang konkret. Kemudian kita bicara impact, maka kemudian bagaimana setelah diimplementasikan kita harus melihat ada dampaknya enggak, ada matriksnya enggak, ada kinerjanya enggak yang kita bisa lihat. Ya, dampak itu Bapak Ibu bisa berupa apa? Bisa berupa efisiensinya, ada ketahanannya, ya, ada penurunan base-nya misalkan, dan seterusnya. Ya, dan terus-menerus itu menjadi sebuah siklus ya Bapak Ibu ya, sebuah siklus yang dilakukan ya, repeat. Jadi siklus ini dilakukan berulang supaya apa? Perusahaan menjalani itu menjadi sebuah perjalanan. Jadi bukan satu proyek yang sifatnya sekali, jadi sekali selesai sustainability selesai, tapi satu siklus yang berkelanjutan. Maka kita bicara tentang business impact cycle. Jadi nanti diukur lagi ya. Kemudian mungkin ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Dilakukan implementasi, mengukur impact-nya dan sebagainya. Jadi sebuah satu cycle. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu bisa melakukan proses ini secara sangat terstruktur ya, maka ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, kita akan punya satu manfaat termasuk ya menjadi jauh lebih inovatif biasanya. Ya, perusahaan menjadi jauh lebih inovatif. Ada banyak ide baru, ada solusi-solusi baru ya. Akan ada banyak efisiensi yang bisa di-manage ya, pemborosan, biaya operasional ya, tempat kerja yang jauh lebih inklusif misalkan. Ada kontribusi terhadap net zero target misalkan dan sebagainya. Termasuk kepatuhan yang baik ya dan tata kelola yang transparan itu menjadi salah satu hal yang penting di dalam bisnis ya. Rantai pasok yang tangguh, peluang menciptakan pendapatan baru dan sebagainya ya, termasuk bagaimana improvement di dalam konteks sosial dan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan sebagainya. Jadi bukan tujuan akhir sekali lagi Bapak Ibu, tapi merupakan sebuah siklus itu yang perlu kita pahami. Ya. Nah, sehingga kalau kita bicara cycle-nya, kalau lebih detailnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ya, saya jelaskan secara overall singkat aja, Bapak Ibu. Jadi mulai dari melakukan apa? Preparation planning. Ruang lingkupnya bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab, yang terlibat siapa saja. Ya, penting di sini dalam konteks ini maka stakeholder menjadi penting, terutama leadership, ya, karena mereka akan menjadi buy-in dari awal. Membuat rencana proyek, ada timeline-nya dan sebagainya. Ada alignment, strategic alignment meeting dan sebagainya. Nah, berikutnya melakukan self-assessment untuk apa? Supaya kita punya satu gambaran awal, posisinya seperti apa sih kita. Kita mau mulai perjalanan, kita akan mengukur gambaran diri kita, baseline kita, rujukan awal dari posisi kita seperti apa. Dan apa area-area yang masih kurang, yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah, ini menjadi cermin awal dan biasanya dilakukan secara internal. Ya. Jadi biasanya akan diminta, biasanya kalau dalam proses advisory untuk sustainability transformation, mereka melakukan self-assessment terlebih dahulu. Ya.
Baru kemudian dilakukan apa? Full assessment. Full assessment itu untuk memvalidasi ya. Jangan-jangan saya menilai, oh kami sudah sustainable. Kami sudah punya program-program sustainability. Padahal sebenarnya itu adalah parsial sekali, belum menjadi satu strategi perusahaan. Maka perlu ada evidence, perlu ada assessment secara menyeluruh. Gitu. Ada data collection, ada interview, ya proses-proses yang dijalani untuk memastikan bahwa eh, kita punya satu gambaran yang lebih komprehensif, begitu ya, terkait dengan self assessment tadi. Jadi memvalidasi apa yang sudah dilakukan. Baru kemudian kita melakukan kalibrasi bersama untuk menyepakati. Oke, ya kita menyepakati current state kita secara objektif. Oh, posisi kita di mana? Punya operation kita seperti apa majority-nya? Ya. Kemudian di teknologinya seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian menyusut targetnya. Ya, jadi ini merupakan kalibrasi, itu adalah kesempatan untuk kemudian membuat semacam eh, melihat berbagai dimensi nanti, ya, menyusun current state-nya seperti apa, melihat targetnya seperti apa, dan kemudian melihat ada gap analysis dan sampai kepada improvement plan-nya. Maka sampai kepada gap analysis, ya, membuat roadmap-nya, ya. Nanti kita sampai kepada blueprint. Apa yang dilakukan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sebagainya. Tahun pertama, apa saja yang perlu diimprove? Gitu ya. Maka kita bicara quick win, ya, nantinya. Dan seterusnya, ya, sampai kemudian implementation, monitoring, dan sebagainya. Nanti balik lagi sebuah siklus. Ini lebih detail dari yang di awal sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi tahapan-tahapannya biasanya di dalam transformasi seperti itu ya dilakukan ya. Saya mendampingi beberapa perusahaan yang memang melakukan proses-proses semacam itu untuk memastikan mereka punya blueprint yang sangat baik, ya, action plan yang terukur dan sebagainya untuk dilakukan. Ya, saya mencoba lebih cepat ya supaya ada waktu buat Bapak Ibu untuk melakukan diskusi nantinya ya. Nah, kita bicara tentang performance measurement. Jadi kita selalu tahu Bapak Ibu bahwa mengukur kinerja itu fondasi di dalam manajemen ya. Tapi pertanyaan apa yang kita ukur ya dan apakah yang kita ukur itu masih relevan? Itu menjadi salah satu PR yang besar biasanya. Kalau di awal-awal biasanya fokus organisasi itu pada mengukur hanya financial, tapi kemudian berkembang kepada efisiensi dan sebagainya. Nah, kita akan memasuki satu era baru di mana sustainability itu sebagai metrik kinerja perusahaan, organisasi. Ya, jadi dulu kita mulai dari mana? Oh, dari ini, financial measurement, ada Lagarde mindset. Cuma mengukurnya cuma profit, rugi, dan sebagainya. Jadi fokusnya kepada uh, pengukuran keuangan. Jadi kinerja perusahaan selalu diukur hanya dari aspek-aspek keuangan. Baru kemudian kita bicara efisiensi, efisiensi measurement. Ada aspek-aspek efisiensi operasional, tapi masih terbatas pada efisiensi internal. Tanggung jawab keluar belum ada. Kemudian kita masuk lagi kepada tahap berikutnya, ya, alignment with digital measurement misalkan. Ya, orang bicara tentang kecepatan, akselerasi dan sebagainya. Ya. Dan yang paling sekarang ini yang harus kita pikirkan dalam organisasi itu adalah tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi bagaimana melihat keberlanjutan di jangka panjang. Kan kata kuncinya ini, Bapak. The world needs even more. Ya, jadi tingkat tertinggi dari suatu organisasi itu adalah ketika dia memiliki mindset keberlanjutan. Ya, yang tidak hanya mengukur keuntungan finansial atau efisiensi, tapi juga dampak sosial lingkungan planet. Maka kita mengenal profit, planet, people. Ya, Bapak Ibu pasti familiar dengan itu ya. Jadi artinya kita tidak boleh lagi memisahkan antara aspek finansial itu dengan keberlanjutan. Itu harus diintegrasikan di dalam konteks organisasi. Jadi SMI itu nanti akan membantu untuk seperti itu. Jadi mengapa kemudian SMA itu diperlukan? Ya, tadi sebenarnya sudah sebagian sudah saya singgung. Pertama tentu bicara tentang apa namanya penting ya buat buat organisasi. Ya, mengapa kita perlu mengukur dan sebagainya. Ya, mulai dari bagaimana memastikan bahwa kita punya berkaitan dengan keuangan profit dan sebagainya, kepuasan pelanggan ya dan seterusnya ya. Jadi mengapa harus mengukur? Maka bicara tentang SMA itu nanti akan memberikan starting point yang tepat, yang objektif ya. Kekuatannya apa, kelemahannya di mana, peluang apa yang perlu diimprove di dalam perusahaan itu ya.
Kemudian juga menyelaraskan sustainability dengan strategi bisnis. Ya, bukan CSR, ya, tapi bagaimana SMA itu bisa mendorong efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan. Ya. Kemudian membuat manajemen risiko pilihan dalam organisasi. Ya, Bapak Ibu kan di konsentrasi manajemen risiko. Ya. Jadi mengetahui di mana potensi risiko perusahaan supaya bisa teridentifikasi dengan baik dan kemudian memprioritaskan risiko keberlanjutan. Misalkan adanya penalti, regulasi, gangguan rantai pasok, kerusakan reputasi perusahaan, dan sebagainya. Nah, sekarang ada banyak teknologi yang bisa digunakan. Bapak Ibu, saya pernah ikut dalam satu pelatihan ya. AI for AI, sekarang kan zamannya AI ya Mas Taufik ya. AI for organization reputation management, organization reputation management. Jadi bagaimana mengelola reputasi organisasi dan sebagainya. Bisa membantu untuk menyusun strategic roadmap. Tadi kita sudah melihat di dalam cycle-nya tadi ya. Untuk daya saing dan sebagainya. Untuk apa? Memfasilitasi komunikasi, transparansi, reporting dan sebagainya. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Save time and resource through prioritization. Bapak Ibu kalau kita bicara sustainable itu banyak sekali yang harus dilakukan. Tetapi kan kita bicara tentang organisasi yang anggarannya terbatas, waktunya terbatas, sehingga kita perlu punya prioritas yang jelas. Nah, SMA itu membantu nanti untuk mencari tahu dari sisi priority yang paling bisa diprioritaskan yang mana, dan sebagainya. Dan seterusnya, Bapak Ibu ya, mulai dari drive organization alignment, untuk regulasi, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu hal yang penting. Ya. Sehingga kalau bisa disimpulkan transformasinya itu kita bicara tentang 3A ya, assurance ya. Jadi ini membutuhkan peta jalan yang clear ya, yang disebutnya sebagai 3A of transformation. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Kita bicara assurance, alignment, acceleration. Jadi mulai dari assurance ya, memastikan organisasi kita berada di dalam jalur yang benar gitu. Misalkan perusahaan seperti Unilever dia selalu rutin memantau emisi karbon mereka untuk memastikan apa target net zero mereka tercapai. Jadi ada jaminan, ada pengawasan, ada pengukuran yang dilakukan. Alignment artinya apa? Keterlibatan menyeluruh. Transformasi itu terjadi kalau ada involvement secara komprehensif, Bapak Ibu. Ya. Misalkan contohnya IKEA itu menyerahkan seluruh tim globalnya untuk fokus kepada bagaimana menggunakan 100% energi terbarukan di operasional mereka. Ya kan itu banyak sekali toko-tokonya IKEA itu mereka menggunakan renewable energy. Ya dalam hal ini banyak menggunakan solar panel misalkan dan sebagainya. Acceleration itu berarti mempercepat proses. Ya supaya organisasi bisa tetap kompetitif dan sebagainya. Ya, jadi intinya tiga elemen ini adalah satu komponen yang Bapak Ibu yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Nah, kita langsung masuk ke ada framework-nya. Jadi framework-nya seperti ini, kurang lebih gambarannya Bapak Ibu. Jadi kita framework SMA itu dibentuk ya di dalam kerangka berdasarkan beberapa pendekatan. Ya, di pendekatan Business Sustainability Maturity Model. Jadi fondasinya itu dibentuk dari mulai dari yang disebut sebagai uh, Capability Maturity Model. Jadi capability maturity model ini contohnya sebenarnya banyak digunakan di dalam industri perangkat lunak software. Tetapi sekarang prinsip ini digunakan untuk secara keseluruhan untuk berbagai macam industri. Jadi sebenarnya ini menggambarkan tingkat kematangan eh, capability ya perusahaan 5 level model ad hoc sampai dalam level optimal biasanya 1 sampai 5 levelnya. Ya. Nah sehingga dalam konteks SMA ini membantu organisasi supaya mereka melihat secara lebih terstruktur ya proses keberlanjutan mereka. Apakah masih dalam tahap awal, masih reaktif sifatnya, ya, atau sudah tahap di mana mereka sudah mature gitu ya di dalam aktivitas sustainability mereka. Kemudian kita mengenal yang namanya triple bottom line, Bapak Ibu pasti paham ya. Profit, people, planet. Jadi konsep ini menjadi dasar bagaimana perusahaan itu harus memperhatikan tiga hal ini. Kemudian ada five capital model. Five capital model itu sebenarnya dikembangkan oleh Forum for the Future ya. Ada jenis 5 modal yang dikelola perusahaan, maka bicara tentang modal alam, natural capital, ada modal manusia, human capital, ada modal sosial, social capital, ya, ada modal fisik, manufaktur, ya, ada modal finansial dan sebagainya. Jadi SMA ini nanti mendorong organisasi untuk melihat bukan hanya satu aspek, tapi beberapa aspek.
Sigma Guideline itu sebenarnya singkatannya adalah Sustainability Integrated Guideline for Management. Jadi dikembangkan oleh kalau nggak salah British Standard Institute ya untuk bagaimana mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi dan operasional perusahaan. Ini yang membentuk yang namanya Business Sustainability Maturity Model. Kemudian ada standar yang digunakan secara global ya Bapak Ibu, saya nggak perlu jelaskan satu-satu ya, tapi ini standar secara umum yang digunakan di dalam sustainability. Ada ISO, ada GRI, ada CDP dan sebagainya. Ya, ada Task Force on Climate Related Financial Disclosure dan sebagainya. Ini yang membentuk Sustainability Maturity Model. Ya. Nah, sehingga kalau kita melihat kembali Bapak Ibu, ya, jadi apa namanya sustainable maturity itu dibentuk dalam apa namanya dalam 7 dimensi strategik. Jadi nanti ada 7 dimensi strategik, ya. Dan masing-masing itu dikelompokkan dalam 3 bagian yang utama. Kita bicara tentang velocity, kecepatan organisasi untuk mengadopsi sustainability, kemudian ketahanan organisasi di dalam menjalankan transformasi sustainability dan bagaimana teknologi menjadi akselerator di dalam proses transformasi itu. Ya, misalkan kalau kita bicara velocity itu ada apa elemen-elemen utama yang mendorong kecepatan atau kelincahan untuk melakukan transformasi. Maka bicara strategi. Seberapa cepat sebenarnya perusahaan itu bisa cepat untuk melakukan transformasi. Ya, salah satunya melalui strategi, mengintegrasikan strategi dalam strategi perusahaan, ada komitmen kepemimpinan, ya, ada tujuan yang jelas, ya, ada membangun kemampuan perusahaan atau organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan sebagainya. Itu bagian dari kecepatan, ya, aspek kecepatan. Kemudian kalau kita bicara tentang communication, misalkan, jadi bagaimana perusahaan itu aspek-aspek yang berkaitan bagaimana mengkomunikasikan keberlanjutan itu dalam konteks internal maupun eksternal. Kita bicara tentang bagaimana mengkomunikasikan itu. Ya, beberapa contoh misalkan kalau Telkom misalkan, Bapak Ibu, mereka punya kampanye internal yang namanya sustainability culture, ya. Dan eksternal mereka lewat kanal media, investor relation dan sebagainya. Itu contoh bagaimana perusahaan itu membangun strategi aspek-aspek communication itu kepada stakeholder yang mereka punya. Jadi transparan, ya, information transparansi kepada pemangku kepentingan. Ya. Kemudian bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme umpan baliknya bagaimana kalau ada masukan-masukan. Harus ada apa namanya feedback mechanism untuk perbaikan. Ya. Kemudian kita bicara tentang operation, bagaimana mengintegrasikan proses yang berkelanjutan itu. Ya. Bagaimana mengelola sumber daya yang efisien supaya waste-nya turun, bagaimana supaya productivity-nya meningkat dan sebagainya. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip continuous improvement itu di dalam konteks operation misalnya. Bagaimana memastikan bahwa operationnya itu mematuhi atau compliant dengan regulation dan standar yang ditetapkan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting yang perlu dilihat. Apakah perusahaan saya sudah comply atau belum? Itu bagian dari hal yang kita assess untuk melihat maturity kita. Oh, jangan-jangan kita sama sekali belum comply dengan regulation. Maka kita mungkin di maturity yang paling dasar. Karena untuk memenuhi yang basic regulation aja kita nggak mampu, perusahaan kita. Misalkan. Nah, itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Nah, kita bicara akselerator. Teknologi itu menjadi akselerator, Bapak Ibu. Memastikan bahwa mendorong supaya seluruh proses itu bisa dilakukan dengan percepatan. Bapak Ibu, kalau kita meningkatkan productivity pasti butuh teknologi. Menurunkan energi perlu teknologi dan sebagainya. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Tetapi yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah elemen-elemen apa yang membuat perusahaan itu punya ketahanan jangka panjang. Ya, tadi Bapak Ibu kita bicara bukan hanya one shot project sustainability. Tapi sustainable itu bicara tentang long term, ya, jangka panjang, ya, di dalam organisasi. Karena itu kita bicara tentang partnership. Bagaimana membangun partnership jangka panjang, berkolaborasi dengan pemasok, berkolaborasi dengan konsumen, berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya, terkait dengan organisasi kita. Ini menjadi salah satu penting. Bagaimana membangun kepercayaan? Ada nggak transparansi kita dengan mitra-mitra kita? Ada nggak value yang kita bagikan, yang kita sepakati ya di dalam organisasi itu, misalkan yang sama-sama punya pemahaman berkaitan dengan keberlanjutan misalkan.
Ya, bagaimana kita membangun hubungan jangka panjang yang strategik, misalkan. Beberapa hal yang praktis, misalkan, banyak perusahaan yang kemudian melihat sebagai long-term relationship dan share value, mereka memasukkan klausul sustainability itu dalam kontrak-kontrak bisnis, ya. Karena apa? Percaya membangun kolaborasi di dalam jangka panjang. Ya. Ya, ini banyak banyak contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan ini. Contoh misalkan Indofood itu mereka punya program yang namanya Integrated Farming Partnership misalkan. Ya, mereka juga menetapkan kontrak-kontrak yang transparan ya, di dalam aktivitas mereka. Ya. Motivation menjadi salah satu hal yang penting karena bicara tentang bagaimana melibatkan karyawan ya dalam konteks initiation. Maka biasanya di situ ada reward system, ya, employee engagement, ya. Reward system makanya kemudian KPI sustainability itu menjadi bagian dari metrik yang masuk di dalam KPI, Bapak Ibu. Jadi kalau mencapai satu apa pencapaian tertentu, mereka dapat insentif. Ya, misalkan contohnya kalau kita lihat di dalam Unilever itu mereka sudah memasukkan target-target ESG itu dalam sistem insentif mereka, misalkan. Contohnya seperti itu. Ya, ada keterlibatan karyawan, misalkan. Ya, ada kepemilikan tanggung jawab dan sebagainya. Ownership, jadi punya ownership seluruh bagian punya ownership. Ya, tadi sejak awal saya mengatakan bahwa itu bukan hanya every job will be climate job. Ya, jadi seluruh fungsi organisasi apapun posisi Bapak Ibu semua harus punya ownership. Karena every job will be climate job. Itu prinsip ya. Nah, kompetensi maka perlu dibangun keterampilannya, pengetahuannya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu ini strategic dimension mengukur itu dalam 3 session, 28 kriteria dan sebagainya. Saya tidak akan jelaskan satu-satu Mas Taufik karena tidak akan cukup, tapi supaya Bapak Ibu punya satu gambaran bahwa kalau kita bicara sustainability kita melihat dari berbagai dimensi ini dan kriteria-kriteria yang semacam ini. Ya. Nah, ini kalau kita petakan kurang lebih seperti ini. Nah, prinsip SIRI Indi 4.0 itu juga sama. Mereka punya beberapa dimensi, mereka mengukur beberapa kriteria dan sebagainya digunakan untuk mengukur itu. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ya hanya ingin memastikan kembali bahwa kalau kita bicara dalam konteks apa namanya, sekali lagi SMA itu menjadi satu apa istilahnya komprehensif, holistic, conclusive tools. Ya, jadi alat yang komprehensif untuk melihat, merancang transformasi, mencakup berbagai dimensi. Ada dimensi strategi, ada dimensi operation, ada dimensi communication, ada dimensi partnership, motivation, kompetensi, dan sebagainya. Ya, supaya semua aspek di dalam organisasi itu diperhitungkan. Kemudian proses penilaian yang lebih hemat biaya. Bapak Ibu daripada merancang satu inisiatif strategik sustainability yang sporadik, ya, ini jauh lebih hemat biaya karena Bapak Ibu sudah mulai menyusun baseline-nya, melihat area-area apa yang penting yang harus diprioritaskan. Karena kan biaya investasinya terbatas, Bapak Ibu. Biasa organisasi punya keterbatasan dari aspek finansial. Sehingga menjadi lebih terstruktur, lebih hemat biaya sebenarnya. Punya wawasan perbandingan, ada benchmarking yang Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Dan ada rekomendasi bisa ditindaklanjuti. Ya. Jadi itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu pikirkan ya sehingga pertanyaannya adalah apa ya? Bagaimana sekarang pikirkan Bapak Ibu di dalam organisasi Bapak Ibu dari 7 dimensi ini misalkan. Apa yang menjadi kekuatannya? Apa yang perlu diimprove? Action apa yang perlu diprioritaskan? Nah, itu menjadi salah satu yang perlu dilakukan. Ini sebenarnya menjelaskan kepada tahapannya. Saya nggak akan menjelaskan detail, Bapak Ibu, tetapi supaya Bapak Ibu punya gambaran bahwa di dalam sustainability maturity itu ada 5 level. Ya. Dari level yang pertama sifatnya adalah beginner, basic level. Ya, biasanya ini adalah ciri-cirinya reaktif. Ya. Kalau makanya biasanya misalkan, oh perusahaan kita belum memenuhi standar pengolahan limbah seperti yang dipersyaratkan KLH. Ya, ketika ditegur oleh KLH, barulah kita kemudian melakukan aktivitas untuk apa namanya memperbaiki sistem pengolahan limbah. Nah itu reaktif, nggak ada satu proses perencanaan untuk mematuhi regulation. Ya. Jadi ciri-cirinya memang selalu reaktif, ya, nggak ada involvement karyawan, apalagi kompetensinya terbatas,
komunikasinya sporadik dan sebagainya. Jadi fokusnya ada di dalam hal-hal yang sifatnya basic, operational. Ya. Nah, biasanya tahap kedua, kemudian ketika sudah mulai ada perencanaan, ya, tetapi masih dilakukan secara terpisah. Ya, misalkan, oh, yang memulai bagian operation dulu, oh, yang memulai bagian marketing dulu dan sebagainya. Jadi mulai mulai dilakukan inisiatif itu, tapi sifatnya masih isolated, bukan merupakan satu proses yang sistemik, ya, dan sangat terbatas, masih rendah, hanya beberapa karyawan yang ingin terlibat di dalam sustainability. Ya, jadi itu masih sangat. Jadi mereka sudah mulai menganggap itu penting, tapi belum menjadi prioritas. Ya, karena itu sifatnya adalah regional, belum menjadi sesuatu yang sistemik. Nah, di level yang tiga, ya, manage with integration, maka kita bicara dalam konteks di mana perusahaan mulai melihat, ya, mulai dikelola strategi keberlanjutan, ya, kemitraannya mulai berkembang, komunikasinya sudah mulai jalan kepada perusahaan, ya, teknologinya sudah mulai digunakan, ya, dan sebagainya. Ya, mereka mulai melihat bagaimana keberlanjutan itu, tapi belum sepenuhnya terintegrasi secara di dalam konteks dalam strategi perusahaan. Jadi istilahnya ini level yang disebut sebagai responsible level. Saya memastikan perusahaan saya memenuhi tanggung jawab saya kepada environment sesuai dengan regulasi. Responsible. Jadi sudah mulai responsible kepada sosial, kepada environmental dan sebagainya. Mulai sistemik. Jadi mulai sistemik. Ada plan-nya, ada activity yang dilakukan, tapi belum terintegrasi. Biasanya sporadik juga, masih sporadik, belum terintegrasi satu dengan yang lain. Nah, di yang level yang keempat, biasanya kita bicara tentang sesuatu yang disebut sustainable level. Jadi, level 4 ini adalah sustainable level. Jadi, biasanya perusahaan akan mencoba mencapai di level 4, ya, sebelum masuk nanti kepada level yang 5. Ya. Jadi, level 4 itu sudah dianggap sebagai sustainable level. Sudah mulai sistemik, sudah mulai jalan, dan sebagainya. Ya. Strateginya sudah masuk dalam strategi bisnis, sudah kemitraannya sudah mulai jalan dengan pemasok, dengan customer, dan sebagainya. Ya, mulai melibatkan karyawan, ya, kompetensinya sudah mulai dibangun, karyawan-karyawan sudah mengerti apa itu sustainability, bagaimana melakukan inovasi-inovasi di dalam aktivitas mereka dan sebagainya. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Ya, jadi sistemik sudah dijalankan dengan baik, ya, sudah menjadi bagian dari ini. Nah, level yang paling tinggi itu impact driven level, world class istilahnya, world class uh, organization, leadership. Jadi menjadi ukuran, menjadi benchmark buat industri lain. Ya, ada beberapa perusahaan yang mampu mencapai dalam level yang 5, menjadi benchmark. Nah, contohnya Nike. Nike itu bisa dikatakan impact driven level. Karena apa? Dia menjadi benchmark buat industri-industri itu mencapai level itu. Dulu punya banyak masalah, Bapak Ibu. Nike itu punya perusahaan yang punya banyak masalah. Tapi sekarang mereka menjadi world class. Jadi mereka punya 55 pabrik di Indonesia, tetapi mereka mampu bukan hanya sekadar memenuhi regulasi, tapi beyond regulation. Jadi menjadi rujukan, ya, di dalam konteks itu. Ya. Jadi level kelas dunia menjadi pemimpin di dalam itu. Jadi perjalanan itu mulai dari ad hoc, dan Bapak Ibu nggak tahu, memang perlu dilakukan assessment. Saya berada di mana? Jangan-jangan saya masih di level reaktif. Jadi pokoknya apa-apa baru mereka bereaksi. Oh, ada komplain dari masyarakat baru bereaksi. Ada komplain dari pemerintah, government baru bereaksi dan sebagainya. Ada komplain dari customer baru bereaksi dan sebagainya. Apakah di level itu? Atau sebenarnya kita sudah punya plan tetapi sifatnya masih belum sistemik misalkan, dan seterusnya. Jadi ini menggambarkan journey yang semacam itu, Bapak Ibu, ya. Sehingga pertanyaannya di level mana, Bapak Ibu? Ya, bagaimana mengukur, ya, apakah Bapak Ibu sudah mengukur majority itu, ya, dan seterusnya, ya, saya nggak akan jelaskan lebih lanjut, ya. Nah, ini sebenarnya masing-masing saya pengen jelaskan, tapi saya nggak punya waktu, ya. Masing-masing dimensi itu ada kategorinya, penjelasannya dan sebagainya, ya. Termasuk level-level stagingnya seperti apa, ya, dari aspek strategi, partnership, operation dan sebagainya, ya. Tapi saya nggak akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut kepada maturity index. Jadi Bapak Ibu kalau nanti melakukan assessment, ya, mohon maaf, maka kita akan punya gambaran semacam ini, Bapak Ibu.
Jadi current state ya. Jadi kalau ada 7 dimensi, maka Bapak Ibu bisa melihat posisi saya di mana sih by dimension. Ya, misalkan oh strategi saya itu berada di dalam eh, aspek skalanya 3,5 misalkan. Tapi industri yang terbaik itu sudah mampu mencapai 4,3 skalanya. Sedangkan yang average rata-rata itu baru 2,9 misalkan. Demikian juga masing-masing dimensi bisa diukur dan secara keseluruhan kita bisa mengukur, oh kita berada di level 3. Sementara industri yang sejenis barangkali sudah sampai kepada level 3,8 dan sebagainya. Yang average rata-rata industri itu baru di tahap ini. Jadi kita sudah sebenarnya sudah advance. Ini contoh ya Bapak Ibu, contoh reporting. Ya. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat ya sebenarnya industri atau perusahaan kita sudah di level apa. Ini current state. Ya. Baru dan kita melihat, oh, kan tadi ada salah satu tahap kalibrasi untuk menyusun targetnya apa dan memahami current state kita. Target state-nya seperti apa? Oh, kita ingin dari level 3 masuk ke level 4. Maka kita perlu melihat ya setiap dimensi nanti target-targetnya disusun dan kemudian melihat jadi mana yang paling gap-nya yang paling besar dan seterusnya. Ya, jadi nanti akan punya gambaran semacam ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti akan juga ada recommendation-nya. Kalau gitu aktivitasnya apa yang perlu dilakukan? Berdasarkan ini tadi, berdasarkan gap analysis antara apa yang akan ditargetkan dengan apa yang eh, Bapak Ibu sudah punya gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat dari berbagai inisiatif itu mana yang bisa quick win. Quick win itu bicara tentang short term, narrow scope, low risk but visible impact. Ya. Atau mana yang sifatnya project. Project itu berarti sifatnya long term, bukan medium term ya. Misalkan 1 tahun ya, 1,5 tahun ya. Scope-nya lebih eh, lebih define ya. Risikonya lebih moderat ya. Tapi ada impact yang jelas gitu. Dan seterusnya. Jadi quick win, project, big bet, transformation. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyusun setiap strategi itu berdasarkan prioritas. Ya, tentu dilihat dari sisi waktu, dari sisi biayanya, dan dari sisi impact-nya. Nanti Bapak Ibu akan punya metrik untuk menyusun itu semua. Ini contoh metrik ya untuk melihat bagaimana secara di important dan ininya urgensinya. Mana proyek-proyek yang penting dan urgent yang harus dilakukan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa menyusun modeling yang semacam ini untuk membuat prioritisasi di dalam aktivitas sustainability ya berdasarkan dimensi mana yang paling rendah. Misalnya kalau dimensi operation, ya kita belum sama sekali tidak comply dengan regulation standar dari government misalkan, maka itu menjadi prioritas yang harus dikerjakan. Jadi gap-gap yang paling besar, gapnya, itu akan menjadi prioritas di dalam menyusun prioritasi. Dan ini contoh roadmap. Jadi Bapak Ibu sampai kepada menyusun roadmap-nya. Ya, kapan dilakukan? Dalam jangka pendek, ya 1 tahun, kemudian mungkin 1 tahun sampai 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai 5 tahun dan sebagainya. Bapak Ibu bisa menyusun. Ya, saya beberapa kali melakukan membantu perusahaan untuk melakukan menyusun untuk transformasi transformasi semacam itu. Ya, sehingga mereka bisa dengan budget yang sangat terbatas, mereka bisa melihat mana yang prioritas dulu yang harus dikembangkan. Nah, ini beberapa best practice, Bapak Ibu. Saya secara cepat aja, tadi saya sudah menyebut sebenarnya. Jadi, bagaimana apa namanya praktek-praktek sustainability measuring index itu dilakukan di beberapa perusahaan. Nike ini Bapak Ibu sudah paham ya, Nike itu perusahaan yang sangat besar di Indonesia. Mereka punya 55 perusahaan ya. Dan ya kebetulan salah satu dulu senior head of sustainability itu kawan saya sehingga saya tahu betul praktek-praktek yang ada di sana seperti apa ya. Jadi mereka menyusun seperti ini Bapak Ibu. Mereka punya yang namanya Sourcing and Manufacturing Sustainability Index ya. Jadi tidak semua perusahaan punya kemampuan untuk menyusun indeks semacam ini. Ya, sehingga sebenarnya Bapak Ibu kalau ingin melakukan nggak perlu repot untuk membuat indeks sustainability-nya sendiri ya. Bapak Ibu bisa pakai yang saya presentasikan itu untuk apa? Untuk melakukan assessment ya awal ya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu kita melihat bahwa apa namanya mereka basisnya adalah dari ini
SMSI framework mereka dari environmental, social, economic dan sebagainya. Jadi foundation mereka adalah bahwa seluruh perusahaan, seluruh fasilitas Nike itu harus comply dengan country regulation. Itu sebagai basis awal. Ya, jadi seluruh eh, Bapak Ibu 55 perusahaan pabrik Nike itu bukan milik mereka, itu adalah partner. Ya, karena mereka outsource semua. Jadi 55 itu adalah pemasok. Mereka sangat ketat, mereka harus memenuhi seluruh regulation, country regulation compliant. Tetapi SMI yang dikembangkan oleh Nike itu adalah mereka memenuhi beyond compliant. Jadi melebih dari memenuhi not only fulfilling dari compliant, tapi more, lebih lagi, beyond compliant. Karena itu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan assessment. Ya sama seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu. Mereka mengidentifikasi di mana sih yang masih kurang, yang gap dan sebagainya. Mereka melakukan scoring, Bapak Ibu. Melakukan integration, implementation, kemudian melakukan monitoring. Jadi itu yang mereka lakukan fase-fasenya. Jadi kurang lebih mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Mereka melakukan strategi mereka mulai dari move to zero campaign, ya, net zero, transition renewable energy, kemudian engagement supplier, maka bicara tentang partnership tadi Bapak Ibu. Mereka memahami bahwa itu salah satu kunci di dalam, karena hampir semua pabrik yang mereka punya itu mostly adalah outsource, ya, sehingga mereka perlu punya engagement yang kuat dengan pemasok-pemasok mereka, sehingga traceability dan transparansi di dalam konteks ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, termasuk circular mereka implementasikan itu. Beberapa result Bapak Ibu, ini strategi yang lain Bapak Ibu, circular, traceability, product traceability dan sebagainya, supplier auditing dan sebagainya. Kemudian ini resultnya Bapak Ibu. Jadi mereka mampu apa namanya, berbagai macam data mereka bisa capture gitu ya. Sehingga mereka mampu meningkatkan supply transparansi. Jadi 95% transparan. Ya, dan itu terpublikasikan di dalam kalau Bapak Ibu masuk di dalam website mereka, itu transparan semua Bapak Ibu. Maka kita bicara dimensi communication tadi Bapak Ibu. Mengkomunikasikan kinerja mereka terkait dengan sustainability kepada siapa? Kepada stakeholder. Sehingga terbuka. Jadi ini semua data-datanya terakses Bapak Ibu. Saya bisa ngambil data ini karena mereka memang transparan di dalam konteks ini, ya, public disclosure, ya. Mereka memenuhi semua standar-standar yang ada ya di dalam apa namanya ininya ya, semua standar-standar mereka penuhi. Ya, ini salah satu contoh yang baik. Kemudian kita lihat contoh yang lain dulu Bapak Ibu sebelum nanti kita masuk ya. Ini mereka bisa dikatakan 45. Jadi level mereka 45 Bapak Ibu. Kalau lihat dari sini ya. Unilever itu juga salah satu hal yang sama yang mereka punya yang namanya Unilever Sustainability Living Plan. Mereka nyebutnya sebagai itu. Stepnya sama, mereka melakukan assessment, benchmarking. Mereka setting target, ya, Bapak Ibu, ya. Kemudian mereka melakukan apa namanya sebagai employee training program, collaboration, stakeholder dan sebagainya. Jadi selalu ada tahapan-tahapan yang seperti itu, ya. Mereka punya current state-nya seperti apa, ya. Kemudian targetnya seperti apa dan sebagainya. Sehingga kemudian dari situ mereka menyusun strateginya apa aktivitas yang mereka lakukan. Jadi prinsipnya sama, Bapak Ibu, ya. Impact-nya apa? Ada metrik-metrik yang mereka ukur, ya, terkait dengan itu. Mulai dari sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan finance dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Jadi sustainability itu sekali lagi no longer optional. Ya, it's operational, strategic, and financial necessity in today's market. Jadi nggak punya pilihan, ya kata Mas Taufik tadi, keharusan. Ya. Sehingga Bapak Ibu perlu mengadopsi ini dalam level-level yang mudah, relevan dengan Bapak Ibu semua. Ya, untuk memastikan apa? Memastikan satu pendekatan yang terstruktur, impactful, dan measurable untuk mencapai goal tadi. Ya. Sehingga bagaimana mengimplementasikan itu dalam organisasi itu membantu kita untuk melihat mengurangi risiko. Bapak Ibu banyak bicara tentang manajemen risiko. Ini salah satu prinsip membantu kita untuk reduce risk. Ya, sehingga ketika nanti bicara sustainability transformation, Bapak Ibu bisa melakukan seperti itu. Nah, saya akhiri Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kalau mau mencoba
melakukan SMI assessment untuk organisasi Bapak Ibu, silahkan scan ini. Ya, sambil sambil kita diskusi ya, sambil kita melakukan diskusi satu dengan yang lain ya barangkali seperti itu. Begitu, Mas Taufik, saya serahin. Mohon maaf, cukup panjang. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sigit. Ini banyak insight ya yang kita dapatkan Pak. Karena memang kalau berbicara sustainability ini, saya rasa ini lagi boomingnya nih di seluruh organisasi gitu ya. Apalagi tadi Bapak bilang juga bahwa orang itu taunya transformasi digital. Ternyata ada juga namanya transformasi sustainable gitu ya, transformasi keberlanjutan. Saya kira juga apa yang Bapak jelaskan tadi ini juga relate dengan apa yang dialami oleh teman-teman, khususnya di perusahaan, yang memang saat ini seluruh perusahaan kita tahu semua menggongkan bagaimana perusahaan itu punya keberlanjutan, gitu ya. Dan ternyata bisa kita ukur, ternyata bisa kita terapkan, bisa kita ukur di masing-masing perusahaan kita. Baik, mungkin langsung saja ke teman-teman yang eh, join pada malam hari ini. Saya persilahkan dulu mungkin yang mau langsung eh, speak up untuk bertanya. Nanti kalau memang belum ada, saya baca yang di chat room. Saya persilahkan dulu yang mau langsung, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi. Oke, kalau memang belum ada yang langsung, izin saya bacakan dulu Pak Sigit. Ada beberapa pertanyaan ini di kolom chat. Ini yang pertama dari Pak Araf. Pertanyaannya, berdasarkan pengalaman dari Pak Sigit, apa saja tantangan yang harus di-overcome perusahaan non-TBK dalam memulai penerapan ESG? Mungkin silakan Pak. Jadi tantangan yang harus di-overcome oleh perusahaan non-TBK ini dalam penerapan ESG. Ya, tantangannya biasanya yang pertama adalah eh, masalah dari aspek kepemimpinan leadership. Jadi apakah dari pimpinan perusahaan melihat sustainability menjadi salah satu hal yang sangat penting ya untuk dikelola ya atau ditindaklanjuti sebagai satu bagian daripada strategi perusahaan gitu ya. Jadi tantangannya selalu yang pertama masalah leadership. Ada nggak kepemimpinan untuk mengarahkan ke situ? Ya. Yang kedua adalah memang nanti berkaitan dengan bagaimana membangun kultur ya dan orang. Ya, kalau kita bicara dalam transformasi organisasi ya, kalau kita bicara dalam konteks apa namanya transformasi digital, biasanya kita bicara tentang tiga aspek penting ya, Bapak Ibu ya. Kita bicara tentang yang disebut sebagai eh, people, proses, dan satu lagi kita bicara juga terkait dengan teknologi atau sustainability ya. Jadi begini maksud saya, sering kita berpikir bahwa oh saya cukup mengimplementasikan teknologi semua beres. Ya, saya sudah menjadi jauh lebih sustain dan digitalized dan sebagainya. Dalam banyak kasus, dalam banyak praktek sebenarnya eh, kadang tidak ada match antara apa yang kita lakukan ya, terutama kalau saya membantu digital transformation ya. Mereka implementasi teknologi tetapi ternyata tidak work. Ya sudah beli mahal-mahal misalkan teknologinya, tapi tidak mampu untuk diimplementasikan secara proper. Kenapa? Karena prosesnya masih proses yang lama. Sehingga kalau kita bicara transformasi itu bukannya sekedar saya mengimplementasikan teknologi, tetapi prosesnya juga harus diperbaiki. Proses bisnis ya. People-nya juga harus dipersiapkan, jangan sampai gaptek gitu, gap teknologi gitu ya. Sehingga itu perlu ada education. Maka kita bicara people dan organisasi. Jadi people P satu lagi people dan organisasi. Jadi organisasinya juga harus dirubah, bisa jadi.
bukan sekedar saya mau implementasikan teknologi sustainability, tapi people-nya tidak berubah, organisasinya masih sama dan sebagainya. Mungkin perlu ada transformasi. Nah, bagaimana cara melihatnya seperti itu? Ya, memang kita harus melakukan assessment. Saya itu lemahnya di mana? Jangan-jangan sudah kok leadership-nya sudah oke, mereka bersemangat sekali untuk mengimplementasikan sustainability, tapi nggak tahu caranya, prosesnya bagaimana. Ya, maka perlu ada pendekatan assessment. SMA ini membantu untuk memulainya dari mana, ya, ya. Jadi prinsipnya seperti itu, Bapak. Biasanya problemnya adalah masalah leadership itu eh, paling kritikal, Bapak Ibu. Apakah kepemimpinan memang mendorong untuk melakukan transformasi ke arah sustainability? Ya, kalau sudah maka kita bicara nanti kepada people, proses, kemudian apa namanya, kultur dan sebagainya. Nah, bagaimana cara membentuknya? Nanti kita perlu melakukan assessment di mana yang paling kurang. Apakah aspek motivation-nya? Apa aspek leadership-nya? Apakah aspek operation-nya dan sebagainya? 7 dimensi itu membantu kita untuk menilai mana yang paling lemah. Jangan-jangan leadership-nya paling tinggi, tetapi operation-nya masih lemah, misalnya. Maka nanti bagian-bagian yang lemah itu, yang kita identifikasi sebagai gap analysis, itulah yang akan menjadi prioritas untuk perbaikan. Sehingga perusahaan menjadi jauh lebih fokus. Jadi prinsipnya sama, ya, Bapak atau Ibu tadi yang bertanya. Jadi harus melakukan apa? Ya kita melakukan assessment awal. Semua dimulai dari proses melakukan assessment terhadap organisasi kita. Kita berada di titik mana ya? Di bagian apa? Dimensi apa yang kurang? Jangan-jangan semua aspek kita masih sifatnya level 1, ad hoc, reaktif semua. Begitu ada kebutuhan baru kita melakukan perbaikan dan sebagainya. Bukan sesuatu yang kita rencanakan. Mudah-mudahan menjawab ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Jadi ya, memang kembali lagi kita harus mengukur dulu seperti apa di diri kita, karena disitulah baru kita bisa melihat mana yang harus kita benahi, mana yang menjadi tantangan utama kita dalam penerapan sustainability ini gitu ya. Mungkin. Ya, betul. Oke, Ya, saya sambil Bapak persilakan. Ibu mencoba kalau kalau tertarik untuk melakukan assessment, jadi nggak apa-apa, nggak tahu, bingung nggak apa-apa, coba aja. Oke. Karena gini, itu sebagai assessment awal aja. Nanti kalau dalam proses assessment itu sebenarnya semua function dia melakukan assessment bersama. Oh, dari perspektifnya orang finance itu dimensi ini begini, dari perspektifnya orang operation, orang HRD bisa berbeda lagi. Tapi itu perlu diperlukan untuk melihat secara keseluruhan posisinya berada di mana. Ya. Nah, kemudian dilakukan kalibrasi bersama-sama gitu ya. Nah, biasanya dalam proses kalibrasi dia dibantu oleh konsultan untuk supaya tajam begitu ya. Begitu prosesnya kurang lebih. Baik, terima Ya, kasih. silakan lanjut Mas Taufik. Ya, Pak, ini menarik Pak ini karena pasti saya yakin teman-teman juga mungkin sebagian besar belum ini ya, belum belum punya juga ya seperti apa self assessment terkait dengan keberlanjutannya di masing-masing perusahaan karena memang selalu kita bahas bagaimana perusahaan itu bisa sustain tetapi ya kembali lagi kita harusnya tahu dulu nih seperti apa kondisi kita sebenarnya baru baru, Betul. baru kita bisa menata nih apa yang harus kita lakukan ke depannya. Oke, saya Ya. persilakan mungkin teman-teman yang mau langsung bisa langsung menyalakan mikrofonnya jika ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi karena saya yakin ini sangat relate dengan apa yang di perusahaan kita ya, yang kita alami di perusahaan kita saat ini. Silakan. Kalau belum, ini kayaknya ada chat lagi nih Pak, yang Ya, silakan. ini saya coba bacakan. Ini sebagaimana yang Pak Sigit jelaskan tadi, perihal transformasi digital sebagai salah satu pilar penting juga dalam ESG. Menurut Bapak, apakah ke depannya job position di bidang digital akan semakin tinggi kebutuhannya? Sebagai contoh, digital analis yang mana mampu mengakomodasi kebutuhan perusahaan dalam menjalankan data-driven decision making. Lantas, sebagai generasi muda, apakah skill digital menjadi tantangan utama dalam dunia kerja maupun entrepreneurship? Ya, Ini ya mungkin jawabannya ya. Karena gini Bapak Ibu,
Kalau dalam konteks, saya lupa itu risetnya dari World Bank atau apa ya, saya lupa, bahwa eh, skill masa depan yang harus dikuasai oleh kita semua itu adalah berkaitan dengan data analitik salah satunya. Jadi Bapak Ibu harus belajar analitik. Ya, tidak harus menguasai bagaimana caranya, tapi bagaimana menggunakan. Contoh AI. Ya, bagaimana kita memanfaatkan AI itu untuk apa? Untuk membantu kita melakukan satu analitik terhadap use case ya, terhadap problem-problem industri yang kita lakukan. Ya, ya saya melakukan beberapa pelatihan yang memang berkaitan dengan itu, misalkan AI for Customer Insight and Analytics, misalkan. AI for forecasting analytic, misalkan. Ya, kalau teman-teman atau Bapak Ibu berada di dalam industri perbankan, AI for fraud detection misalkan. Nah, apa? Ya. Nah, banyak hal yang kita bisa bisa improve ya, bisa optimalkan. Nah, itu kemampuan kita ke depan karena apa? AI ini akan banyak berkembang nanti, akan banyak digunakan secara luas di dalam praktek-praktek industri. Ya, semakin banyak data, ya, Bapak Ibu yang bekerja di industri yang menghasilkan data begitu banyak setiap harinya, misalkan industri retail, industri perbankan, di mana transaksi setiap hari itu muncul, dan sebagainya. Itu pasti akan punya kepentingan memahami bagaimana kemampuan data analitik kita menjadi baik. Ya. Bukan hanya sekedar kita nggak harus pinter, Bapak Ibu mau ini ya, tetapi bagaimana kemampuan analytic thinking kita akan membantu kita untuk bisa memahami data itu dengan baik. Gitu ya. Termasuk skill untuk bagaimana memanfaatkan AI itu di dalam konteks pekerjaan kita, ya productivity dan sebagainya. Jadi pasti data analitik itu menjadi salah satu hal yang menarik karena kalau kita bicara AI itu sumbernya dari mana ya? Dari sumber data. Nah, data itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya ya kalau kita hanya sekedar data kan data, tetapi data yang menjadi knowledge itu menjadi hal yang berbeda. Ditambah dengan pengalaman Bapak Ibu punya insight, punya wisdom dan sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu yang berharga sekali di dalam bisnis, dalam organisasi. Sehingga kemampuan kita untuk mengerti, membaca, memahami data itu menjadi penting. Ya, jadi itu yang harus dilatih. Itu yang harus dikembangkan capability Bapak Ibu semua supaya punya skill itu. Ya, ikut pelatihan-pelatihan ya. Nanti kalau suatu saat kalau kami sedang merancang di apa namanya di bulan Juli atau Agustus nanti beberapa pelatihan yang relate dengan AI tetapi terkait dengan profesi misalkan ya misalkan untuk orang-orang marketing itu apa sih yang mereka perlukan AI for analytic customer analytic dan insight bagaimana menggunakan AI itu supaya kita memahami customer lebih baik dan sebagainya kalau Bapak Ibu bekerja misalkan di industri perbankan bagaimana saya bisa mendeteksi adanya fraud detection misalkan. Nah, misalkan seperti bagaimana melakukan scoring untuk nasabah, misalkan. AI untuk melakukan itu semua. Kalau Bapak Ibu bekerja di industri yang berkaitan dengan manufaktur, misalkan. Bagaimana AI for process flow optimization, misalkan. Nah, itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Dan itu kemampuan seperti itu yang Bapak Ibu harus latih, ya, kuasai, ya, supaya bisa membantu pekerjaan kita menjadi jauh lebih produktif, ya, dan apa namanya, ya secara outputnya menjadi jauh lebih akurat ya lebih baik ya kurang lebih seperti itu Mas Taufik jadi yes ya pasti ya 3 tahun ke depan 5 tahun ke 2030 orang bicara tentang everything yang berkaitan dengan data ya, karena itu 3-4 tahun ke depan AI ini akan mendominasi banyak hal jadi kita harus punya skill yang berkaitan dengan itu. Ya, makasih Pak Sigit. Ya, memang benar Pak. Transformasi digital ini kan udah sangat berkembang ya. Bahkan saya pernah baca ada penelitian juga yang memprediksi bahwa kemungkinan dengan AI secanggih ini malah manusianya menjadi kebalikan gitu ya karena sudah sudah semuanya bertanya ke AI gitu ya. Sebagai salah satu contoh mungkin ChatGPT gitu ya. Kita lebih banyak bertanya dibanding mencari sendiri nih. Jadi cari gampangnya jadi. Ya, Jadi memang harus AI itu dipahami. atau ChatGPT misalkan Bapak Ibu itu membantu kita mempercepat mencari referensi ya
Kalau Bapak Ibu nanti mengerjakan apa tesis atau apa kan referensinya menjadi jauh lebih terstruktur, lebih cepat dan sebagainya. Tinggal Bapak Ibu kan melakukan validasi-validasi terhadap informasi yang ada. Nggak semua akurat ya, karena kan dia secara random melakukan satu berbagai pencarian dengan data yang dia punya dan sebagainya. Nah, tetapi itu akan membantu kita untuk kemudian mempercepat proses kita mencari dan kemudian memvalidasi. Ya, sehingga pekerjaan kita menjadi jauh lebih lebih improving ya. Kalau semuanya sebelumnya dilakukan berbulan-bulan, Bapak Ibu bisa melakukan dalam waktu mungkin sehari dua hari sudah mendapatkan satu informasi yang sangat berharga. Ya, jadi itu contoh ya bagaimana. Apa namanya? Kita itu pilotnya, AI itu pesawatnya. Jadi semua kendalinya ada di tempat Bapak Ibu semua. Jadi kemampuan skill untuk menggunakannya itu menjadi penting. Itu yang saya maksud seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus punya skill. Bagaimana menggunakan AI itu betul-betul untuk mengoptimalkan capacity kita ya lebih baik gitu ya. Menjadi jauh lebih produktif, menjadi jauh lebih punya banyak insight ya dan sebagainya ya. Seperti itu, Mas Taufik. Baik, terima kasih Pak Sigit. Oke, silakan teman-teman. Mungkin masih ada. Ini kita masih punya waktu nih, tinggal sedikit lagi. Tapi silakan kalau masih ada yang ingin menanyakan terkait dengan materi, bisa secara langsung. Kalau belum ada, izin masih ada satu lagi Pak nih di chat. Mungkin agak sedikit saya tambahkan ya pertanyaannya. Jadi ini bertanya terkait batas minimal ESG score untuk masing-masing industri. Dan mungkin bisa saya tambahkan, Pak. ESG kan ada skornya, terus ke sustainable ini juga ada skornya gitu ya. Memang ini dua hal yang berbeda untuk diukur atau ini bisa menjadi satu kesatuan, Pak? Dan apakah ada batasnya gitu untuk dua pengukuran Ya, ini? sekali lagi ESG tadi apa namanya SMI tadi sebenarnya double materiality prinsipnya. Jadi kita melakukan pendekatan dari sisi ESG dan dari sisi sustainability. Ya, jadi membantu sebenarnya melihat gitu. Nah, skor itu kan terus bergerak. Kan itu kenapa dalam cycle tadi saya jelaskan, dalam cycle proses untuk melakukan transformasi itu kita lakukan secara repeat ya. Jadi ketika misalkan, oke kita mungkin 2 tahun sekali kita melakukan assessment ulang kembali sampai di mana perjalanan kita. Bisa jadi skor kita bergerak lebih baik. Tapi kalau skor kita bergerak lebih baik, ternyata kompetitor juga bergerak juga gitu ya, melakukan satu transformasi yang sama ya. Sehingga kalau tadi Bapak Ibu bisa melihat posisi saya seperti apa, the best-nya itu selalu ada industri yang oh ternyata dia lebih maju transformasinya dibanding kita misalkan. Tapi ada juga industri-industri yang masih terbelakang di belakang. Maka membandingkannya itu adalah posisi kita terhadap the best industry dan average industri seperti apa. Jadi nggak ada yang tergantung Bapak Ibu ya puasnya di mana. Nggak ada batas minimum ya di level 0, di level 1 tadi gitu ya. Batas yang paling ultimate-nya kan kita bicara level 5 yang world class industry tadi gitu ya. Jadi bisa jadi gini, dari 7 dimensi itu ada yang sudah sampai level 4. Tapi dimensi lain masih level 2. Itu yang saya ketika melakukan proses assessment di dalam transformasi organisasi selalu ada seperti itu ya. Jadi nggak semua itu rendah atau nggak semuanya itu tinggi, selalu ada yang tinggi, ada yang selalu rendah. Ya, ada aspek-aspek tertentu yang dia sudah advance sebenarnya, udah mulai meningkat, tetapi aspek lain masih kurang gitu ya. Nah, identifikasi ini menjadi satu hal yang penting. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa punya prioritas. Apa yang harus saya pentingkan, prioritaskan di dalam transformasi ini. Oh, ternyata aspek yang berkaitan operation. Oh, aspek yang berkaitan dengan communication. Atau aspek yang berkaitan partnership yang masih lemah. Gitu ya. Kita sudah oke nih secara operation. Bahkan levelnya mungkin level, apa namanya, level 4 gitu. Tapi di level partnership itu masih level 2,5 misalnya. Nah, berarti Bapak Ibu perlu melihat, mempertimbangkan aspek dimensi ini. Jadi nggak ada skor minimal dan sebagainya, karena itu Bapak Ibu dibanding-bandingkan nanti dengan industri lain. Ya, kalau Bapak Ibu nanti coba yang tadi itu, ya sudah ada beberapa industri yang sudah menggunakan itu, dan Bapak Ibu bisa bandingkan. Jadi posisi saya, organisasi saya untuk dimensi itu seperti apa? The best-nya seperti apa?
dan average-nya seperti apa. Jadi seperti itu membandingkannya. Ya, begitu kurang lebih, Mas. Baik, terima kasih Pak. Saya rasa clear ya. Jadi memang tidak ada batasan skornya Pak ya. Tinggal seperti apa yang kita dapatkan. Mungkin saya izin menambahkan satu pertanyaan Pak. Ini mungkin kalau sudah teman-teman ini sudah jam 8 juga. Ya, eh izin Pak, kan bagaimanapun itu kan setiap yang kita usulkan di perusahaan itu kan pasti akan ditanya impact-nya ya terhadap perusahaan gitu Pak ya. Jadi kalau kita mengukur SMI tadi kan ketika kita mendapatkan skornya pasti ya bagaimanapun itu pertanyaan klasiknya itu kan dalam penerapan ini perusahaan itu dampaknya apa sih secara kuantitatif gitu ya Pak ya. Nah pertanyaannya ukuran SMI ini Pak, apakah menjadi sebuah perhitungan dalam kayak contoh kalau ESG itu kan diperhitungkan oleh investor gitu Pak ya, dan juga diperhitungkan oleh perbankan gitu. Jadi ketika ESG skornya tinggi gitu ya, kadang bunga yang diberikan oleh oleh perbankan itu bisa lebih rendah gitu. Nah kalau SMI ini seperti itu juga nggak Pak? iya, jadi pada akhirnya Mas Taufik, jadi kalau kita SMA itu kan membantu untuk mengukur kemudian posisi kita berada di mana dan kita mau kemana. Nah, investor-investor akan melihat, oh perusahaan ini punya roadmap yang jelas terhadap transformasinya. Itu sudah kelihatan. Oh, perusahaan ini sudah punya. Oh, dari mana? Dari proses roadmap, blueprint yang dia kembangkan, dari proses assessment, mereka susun roadmap, mereka jalankan. Ya, proses meskipun belum sampai kepada level 4 misalkan. Mereka baru level 2,5 menuju ke 3 misalkan. It's okay. Investor akan melihat bahwa sudah ada satu roadmap yang clear, tujuan yang jelas dan sebagainya. Sehingga mereka bisa apa namanya, mereka bisa mempertimbangkan misalkan untuk hal itu ya, untuk memberikan satu investasi dan sebagainya ya. Dampaknya langsung bisa kelihatan Mas ketika kita membuat satu blueprint yang clear, yang jelas, dan itu terimplementasikan ya, karena intinya kan kalau dalam cycle SMA itu setiap setahun sekali, 2 tahun sekali kita lihat kembali, kita bisa review apakah action plan ini jalan atau tidak, improvement ini jalan atau tidak, dan sebagainya. Dan scoringnya bisa dilihat kembali, di-assess kembali, gitu ya. Jadi itu dalam konteks semacam itu, impact-nya seperti itu pada nah, kepada yang lain udah pasti kelihatan berjalan dalam kalau kita bicara quick win project misalkan, itu biasanya project-project yang langsung bisa kelihatan dampaknya kepada financial. Misalkan contoh ya, bahwa kita ingin salah satu yang paling kritikal bicara tentang pengolahan limbah. Oh, kita harus comply dengan regulation, ya, memastikan itu. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa mengurangi limbah. Mengurangi limbah bicara mengurangi waste, ya, supaya tidak banyak yang kita buang dan sebagainya. Maka kalau kita tidak banyak yang kita buang, maka proses menjadi jauh lebih efisien. Kalau proses menjadi jauh lebih efisien, maka resource yang kita gunakan menjadi lebih sedikit. Betul ya. Kalau resource yang kita gunakan lebih sedikit, bahan yang kita gunakan lebih sedikit, maka secara profitability perusahaan itu akan pasti meningkat, Mas. Jadi biasanya beberapa aktivitas-aktivitas yang sifatnya quick win tadi, itu tujuannya memang bisa langsung terasa impact-nya ke dalam penurunan biaya, peningkatan productivity, dan juga kepada profit biasanya sudah mulai kelihatan di situ. Ya. Makanya kita menyebutnya sebagai quick win, karena kita melihat dari sisi importance-nya, dari sisi urgensinya, itu satu action plan yang harus dilakukan. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi bisa ada hal-hal yang bisa langsung kita bisa lihat dampaknya kepada aspek-aspek yang sifatnya financial. Ada aspek-aspek yang dampaknya kepada partner kita. Nah, kalau partner-partner kita, mereka melihat bahwa perusahaan ini punya komitmen terhadap sustainability. Ya, maka ketika kita menawarkan kolaborasi jangka panjang misalkan dengan pemasok-pemasok kita, mereka akan terbuka, Mas. Mereka melihat keseriusan kita. Sehingga ketika kita mau ajak berpartner dalam jangka panjang, maka mereka akan menjadikan itu sebagai satu hal yang mereka pertimbangkan di dalam kontrak jangka panjang yang mereka lakukan. Biasanya sudah mulai kelihatan gitu ya. Karena perlu komunikasi. Jadi ketika kita sudah menyusun satu roadmap, maka bagaimana mengkomunikasikan itu kepada stakeholder. Maka bicara bagaimana mengkomunikasikan itu pada internal perusahaan, kepada karyawan, kepada pemegang saham, mengkomunikasikan itu kepada pemasok-pemasoknya, mulai mengkomunikasikan itu kepada customer-nya dan sebagainya. Itu semua menjadi satu
tindakan atau langkah yang jauh lebih komprehensif ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi akan langsung punya kelihatan dalam 1 tahun itu langkah-langkah apa yang akan uh, apa namanya bisa kita lihat ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Taufik. Baik, terima kasih Pak Sigit. Jadi memang dampaknya akan cepat kelihatan Pak ya. Tapi memang harus kita bisa sampaikan gitu ya ke internal dan juga eksternal gitu ya. Bagaimana cara kita Ya, ya betul, eh, betul. lakukan tahapannya gitu ya. Ya, Karena semuanya memang harus bisa tersampaikan dengan baik ke stakeholder juga karena posisi apa penerapan SMA ini kan memang dampaknya yang tadi Bapak bilang itu ya dari dalam keluar gitu ya, bukan dari ya, ke dalam gitu. Oke, baik. eh Teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya lagi? Karena kami lihat juga jamnya sudah lewat dari jam 8. Silakan kalau masih ada, kami persilahkan. Jika masih ada yang ingin eh, menanggapi atau ingin bertanya terkait topik kita transformasi sustainability ini, tadi juga sudah diberikan cara mengukurnya. Nah, nanti kalau untuk ke depannya untuk eh, mendampingi kita ya ini ya mungkin bisa dengan Pak Sig juga Pak ya tadi ya. Bapak kan ada konsultan juga Pak ya kalau untuk ya, ya. mendampingi perusahaan. Silakan, apakah masih ada dari teman-teman? Oke, izin Pak Sigit, sepertinya sudah Ya, tidak ada lagi Pak ini. Sebelum ya, kami close, kami baik. persilahkan Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak Sigit, silakan Pak. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Taufik ya juga Bapak Ibu yang bergabung dalam ini pendalaman sustainability ini ya. Jadi sekali lagi eh, ke depan ini menjadi satu isu yang atau satu hal yang mandatori ya mandatori ya sehingga memang kita harus memahami ini dengan baik ya satu. Yang kedua tadi saya mengatakan bahwa twin tower of transformation, maka kita harus melihat yaitu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Sehingga kita melihat sebenarnya sebagai seorang yang berkecimpung dalam organisasi atau bisnis, kira-kira melihat tren ke depan, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita siapkan baik sebagai individu, ya, apa capability yang harus kita lakukan, pemahaman kita tentang sustainability, pemahaman kita tentang digitalisasi itu menjadi salah satu hal yang mandatori, ya, karena dunia bergerak semua ke arah sana. Ya. Dan kemudian bagaimana secara organisasi. Nah, barangkali sekali lagi every job will be climate job. Jadi Bapak Ibu harus dalam peran masing-masing harus mulai melihat, memberikan satu usulan, masukan dan sebagainya kepada organisasi supaya mulai melihat itu menjadi satu isu yang sangat penting dan strategik di dalam bisnis gitu ya. Sehingga itu harus mulai diusulkan ya. Bisa jadi mulainya dari mana? Ya nggak apa-apa, mulai dari traditional level ya nggak apa-apa gitu. Tapi mulai diusulkan. Mungkin mulai dari satu function tertentu ya untuk memulai transformasi itu sampai kemudian melihat ya dalam tahapannya sampai kemudian itu menjadi satu apa namanya strategik atau menjadi plannya dari perusahaan atau organisasi dan sebagainya. Jadi barangkali itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Jadi uh, apa namanya sekali lagi pentingnya kita untuk memahami isu ini. Yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dari sisi profesionalisme kita dan capability kita supaya ketika isu ini benar-benar kemudian diterapkan di dalam organisasi Bapak Ibu kita juga secara profesional kita siap untuk mendukung dan mewujudkannya. Begitu saja. Terima kasih untuk kesempatannya, Mas Taufik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit. Alhamdulillah acara kita dari jam 6 lebih 15 tadi bisa kita selesaikan. Kami ucapkan terima kasih ke Bapak Sigit Budi Darmawan atas waktunya sudah memberikan banyak insight kepada kita, khususnya terkait dengan transformasi keberlanjutan ini, di mana kita ketahui memang sustainable ini diwajibkan lagi bukan menjadi hal yang harus dipilih, tetapi harus dilaksanakan untuk seluruh organisasi dan kita semua yakin bahwa dengan apa yang disampaikan Bapak tadi
akhirnya kita bisa mendapatkan tambahan insight bagaimana kita bisa menjelaskan ke perusahaan kita masing-masing bahwa kita harus bisa mengukur seperti apa tingkat eh, maturity ya terkait dengan keberlanjutan di perusahaan kita. Dan juga tadi eh, sudah diberikan juga tadi bagaimana kita self assessment ya. Terima kasih Pak Sigit. Ini juga saya rasa sangat berharga ya bagi kita semua karena pastinya kita memang harus mengukur itu. Sekali lagi terima kasih Pak Sigit Budi Darmawan atas insight-nya Pak, atas Ya, share sama-sama. Terima sharingnya kasih. pada malam hari ini dan juga kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak atas partisipasinya di kuliah umum kita pada malam hari ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa tadi absennya diisi karena ini juga berpengaruh terhadap sertifikat yang akan dikirim ke masing-masing peserta. Mungkin demikian kami akhiri kuliah umum kita pada malam hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Ya, wabarakatuh. selamat selamat malam. malam. Ya, terima kasih. Pak, terima kasih Pak Sigit, Pak Terima Taufik. Ya, kasih. ya, sama-sama. Terima kasih.